Aduh, $10 sepertinya tidak cukup. Bisa berikan saya $100? 100? Untuk apa? Saya sudah 5 hari belum makan. Saya juga ingin menyisihkan uang untuk ongkos pulang. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ini adalah sebuah cek senilai $5 juta dari Future Group. Anda bisa langsung membawanya, bawa ini dan temui bagian keuangan untuk mencairkannya. Grup Waylay senilai $5 juta? Kamu pasti cuma omong kosong kan? Ini cek asli. Siapa yang sedang omong kosong? Kakakku bekerja di grup Waylay. Hanya direktur utama mereka saja yang bisa mengeluarkan cek grup Waylay. Bagaimana mungkin kamu punya cek dari grup Waylay? Siapa yang sedang kamu tipu? Yah, karena kamu tidak percaya, apa kamu punya permintaan lain? Aku akan mencari cara lain untuk membalas budimu. Halo ibu. Sebentar lagi ulang tahunku yang ke-50, kakakmu akan membawa pacarnya pulang, kamu juga harus membawa seseorang pulang, untuk membungkam mulut para kerabat dan teman. Dengar tidak? Ah, tidak ibu. Ibu. Pacar. Aku punya ide. Ya, Kamu hah? jadilah pacar sementaraku untuk beberapa hari. Halo, ponsel dan dompet saya hilang. Berita terkini dari stasiun ini. Grup Waylay Ketua, Lau Saer, pendiri otomotif Nyonya Ning King, baru kali ini menempati puncak daftar orang kaya Forbes, dan menerima gelar kehormatan khusus dari PBB sebagai Dewa Otomotif Dunia. Ketua, Anda mencari saya? Siapkan 1 set pakaian pengemis untukku. Dan juga selembar cek senilai $5 juta. Jangan tanya untuk apa, siapkan saja segera. Baik, Tuan. Ada apa? Orang itu adalah teman sebangku lama saya. Jika kita menghampirinya, dia pasti akan meminjam uang padaku. Tolong beri saya sedikit uang. Ning King. Kenapa? Kamu mengenalnya? Hei, bukan sekadar kenal. Dia itu mantan pacarku. Setelah pergi bekerja keluar, kami pun putus. Benar-benar tidak disangka, mantan teman sebangkuku dulu, sekarang ternyata malah jadi pengemis. Jika sampai ketahuan orang lain, aku yang seorang pemborong ini, punya teman seorang pengemis sepertinya, apa tidak bikin malu saja? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Hah? Aku akan memfotonya dulu. Hempe. Ayo jalan. Ayo. Sun Xiao, apakah kamu tidak tahu kalau proyekmu itu aku yang memberikannya padamu? Sepertinya di dunia ini memang sulit mencari orang baik. Jadi, pacar kontrak, ibuku akan merayakan ulang tahun. Dia bersikeras agar aku membawa pulang seorang pacar. Aku bahkan belum pernah menjalin hubungan. Kemana aku harus mencari pacar? Menurutku, wajahmu lumayan juga. Meskipun pakaianmu sangat berantakan, tapi setelah didandani seharusnya akan cantik. Bagaimana? Bagaimana? Ini, Aku akan memberimu uang. Sesuai upah harian buruh kasar, $200 sehari. 1 minggu berarti $1.400. Mau atau tidak? terdengar cukup menguntungkan. Tentu saja. Jadi buruh kasar itu melelahkan dan juga kotor. Ikutlah denganku untuk merayakan ulang tahun ibu. Kamu akan dilayani dengan makanan dan minuman yang enak. Kamu sangat beruntung. Kalau kamu bicara begitu, aku tidak bisa menolak. Ayo berangkat. Sudah sepakat ya? Besok adalah ulang tahun ibuku. Aku akan membawamu ke hotel untuk mandi, lalu ganti baju. Dan aku akan membelikanmu hadiah yang akan kamu berikan pada ibuku nanti. Baiklah. Kamu sangat cantik. Tidak boleh, kita hanya sandiwara. Kenapa aktingnya jadi begini? Lalu bagaimana kalau kita buat sandiwara ini menjadi nyata? Tidak bisa, wanita idamanmu adalah seseorang yang akan menjadi ketua dewan direksi grup. Dia masuk universitas ternama dunia di usia 18 tahun, membangun bisnis mobil di usia 22 tahun, perusahaannya melantai di bursa di usia 25 tahun, dan dunia menjulukinya dewa balap. Wanita seperti dialah wanita idaman sejatiku. Ternyata dia penggemarku yang jatuh cinta diam-diam. Menarik juga. Kakakmu mendambakan keluarga kaya, kita berdua tidak cocok, jadi sebaiknya kita hanya bersandiwara saja. Jangan pernah berani berharap lebih padaku, atau
aku akan membatalkan hakmu untuk menjadi pacar pura-puraku. Baiklah, baiklah. Kita hanya akan bergandengan tangan saja cukup, kan? Oh, benar juga, ibuku berulang tahun besok, aku harus membelikanmu beberapa hadiah, kamu tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Siapkan untukku hadiah ulang tahun senilai 5 juta dolar. Besok kirimkan atas nama grup Weilai ke desa Song keluarga Nangong. Setelah sampai di rumahku nanti, kamu tidak boleh lagi memanggil paman dan bibi, tapi harus memanggil ayah dan ibu. Saat bertemu orang tuaku nanti, berbicaralah yang manis. Benar, jangan sampai kamu mengaku sebagai pengemis nanti. Kamu harus bilang, kalau ayahmu punya perusahaan, lalu kamu sedang merintis bisnismu sendiri, untuk penghasilan tahunan, yang tidak, ada beberapa ratus ribu dolar. Bukannya berbohong itu tidak baik? Tidak masalah baik atau tidaknya. Setelah pesta ulang tahun selesai kita akan putus. Siapa juga yang bakal mengecek kebenarannya? Ibuku itu orangnya sangat gila hormat, aku hanya ingin membuatnya merasa senang. Ya sudah, kalau begitu. Sudah sepakat ya? Sekarang, aku akan mentransfer 10.000 dolar padamu untuk kamu berikan kepada ibuku nanti. Baik. Zhang Zhuang Pak Wang memberi angpau 800. Desa Dong Zhao Kuan memberi angpau 2.000. Putri angkat Kiumeng memberi angpau 50.000. 50.000? Benar-benar kaya raya ya? Ibu angkat, putri angkat kesayanganmu sudah kembali. Ibu angkat, mana mungkin aku tidak datang ke ulang tahunmu yang ke-50? Di mana Kak Shu dan Kak Jing? Apa mereka belum kembali? Sebentar lagi mereka sampai. Bu, aku pulang. Aku kembali. Hahaha. Putra kedua kita sudah kembali. Haha. Bu, aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini kekasihku Ningqing. Halo Tante, ini ada sedikit bingkisan. Aduh, bagus sekali. Nyonya Tua Nangong, kamu sangat beruntung ya. Menantumu sangat cantik, kulitnya putih dan bersih. Pasti orang kota kan? Ah, benar. Dia orang kota asli. Benarkah? Menantuku orang kota. Kalau begitu keluarganya pasti sangat mampu, kan? Apa pekerjaan orang tua besanku? Tante, ayah saya pemilik pabrik. Ibu saya tidak bekerja apapun, kerjanya hanya berbelanja setiap hari, dan main mahjong. Ini adalah kehidupan wanita bangsawan yang selama ini saya impikan. Hahaha. Bibi, kamu sepertinya akan menjadi ibu suri. Nih, Jika kaya nanti, jangan lupakan kami ya. Nyonya Tua Nangong. Haha, itu sudah pasti. Kalau aku jadi kaya raya, pasti tidak akan melupakan kalian, tetangga dan kerabat di desa ini. Haha. Menantuku, ayo cepat masuk ke rumah. Tunggu sebentar. Ada apa, Yumeng? Ibu angkat, apa ibu melupakan sesuatu? Lupa apa? Ibu bilang setelah aku dewasa, aku akan dinikahkan dengan kakak Tang. Apa ibu lupa? Ah, kamu mau menikah dengan Tang kami? Apa? Kamu ingin menikah dengan Tang kami? Apa ada masalah, ibu angkat? Tapi Tang kami itu sudah punya pacar. Begini saja ibu angkat, aku akan mencarikanmu satu pria di desa ini. Bagaimana menurutmu? Tidak bisa. Aku hanya menyukai kakak Tang. Aku sudah bersumpah bahwa aku hanya akan menikah dengannya. Ibu angkat, Anda sudah berjanji padaku. Anda tidak boleh menarik ucapan Anda. Ibu angkat memang pernah menjanjikan itu padamu, dan aku juga sudah menyampaikannya pada Tang, tapi Tang bilang dia tidak menyukai tipe wanita sepertimu. Benar sekali, Ki Yumeng. Aku tidak mungkin bersamamu. Mengapa tidak mungkin? Apa kamu pikir dia lebih baik dariku? Ya, dia jauh lebih baik darimu. Lebih lembut, lebih baik hati, lebih cantik, dan yang paling penting dia lebih terpelajar. Lagi pula kami berdua memiliki ikatan batin. Betul, ayahnya Ayu juga pemilik pabrik. Memang benar dia jauh lebih pantas untuk Tang. Pemilik pabrik? Cih, jangan pikir aku buta. Tadi aku melihat dia dan kakak Tang pulang naik traktor. Ayahku ini juragan tambang. Paling tidak aku selalu mengendarai mobil sedan. Kalau keluarganya benar-benar punya pabrik, mana mungkin dia pulang naik traktor? Bagaimana ini? Tang, ayahnya Ningqing itu pemilik pabrik. Kenapa kalian malah naik traktor saat pulang? Apalagi kalau bukan berbohong, dia hanya membual. Apa? Hanya bualan semata? Pasti begitu. Ibu angkat, coba Anda pikirkan.
Kakak Tang adalah mahasiswa berprestasi, dia punya pendidikan, juga punya bakat. Jika dia mencari seorang istri, dia pasti akan mencari istri yang cakap dan cantik, serta berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia memilih seorang penipu? Tang, apa benar Xiao Tang itu seorang penipu? Tang, apakah Xiao Ning benar-benar seorang penipu? Ibu, aku, itu, Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin kakakku seorang penipu? Lalu kenapa kamu dan Xiao Ning kembali ke sini naik traktor? itu dia. Dia karena Karena di rumahku hanya ada 3 unit mobil. Ibuku punya 1 unit, awalnya aku juga punya 1 unit. Tapi adikku ada acara reuni teman sekolah, dia bilang ingin pamer dengan membawa mobil, jadi aku meminjamkannya padanya. Apa? Keluarganya punya 3 mobil? Xiao Tang, apakah yang kamu katakan itu benar? Keluargamu benar-benar punya 3 mobil? Bukan punya 3 mobil, tapi yang sedang digunakan hanya ada 3 unit. 3 mobil yang digunakan? Lalu apa maksudnya? Keluargaku adalah produsen mobil sedan. Mereknya bernama Lausila. Mungkin ada beberapa puluh ribu unit di sana. Tunggu dulu. Apa? Aku hanya menyuruhmu berpura-pura punya gaji tahunan beberapa ratus ribu dolar. Kamu malah membual sebesar ini. Bagaimana aku bisa membereskan kekacauan ini? Apa? Kamu berani mengaku kalau kamu adalah produsen mobil sedan ternama Lausila? Iya, benar. Ada masalah? Kamu benar-benar pandai membual. Apa tidak takut bualamu itu menjatuhkanmu? Tahukah kamu siapa produsen mobil Lausa? Itu diproduksi oleh grup masa depan milik wilayah provinsi Nan kita. Kamu berani bilang itu milik keluargamu? Benar sekali. Grup masa depan adalah kebanggaan wilayah provinsi Nan kita. Pendirinya adalah dewa otomotif. Dia bahkan seorang legenda di dunia finansial. Bisa-bisanya kamu bilang Lausila diproduksi oleh keluargamu? Nguan Tang, beritahu aku yang sejujurnya, Xiao Ning itu sebenarnya bekerja apa? Dia hanya pemilik pabrik. Dia bukan seseorang dari bagian produksi. Astaga, dia hanya sedang bercanda dengan semua orang. Hanya candaan kecil. Kamu sungguh tidak berbohong? Dia memang pemilik pabrik. Jika kamu berbohong, jangan salahkan aku jika hari ini, tepat di hari ulang tahunku, aku akan mengusirmu dari rumah. Ibu, aku sungguh tidak berbohong. Masih bilang tidak membohongi orang? Aku yakin kamu sedang berbohong. Ki Yumeng, apa maksudmu? Beberapa hari lalu aku masih bertanya pada ibu angkat, apa kamu punya pacar? Dan dia bilang kamu tidak punya. Baru lewat 2 hari, tiba-tiba saja muncul seorang pacar. Mungkinkah kamu seperti beberapa orang lain, hanya demi menyenangkan keluarga, kamu menyewa seorang pacar untuk dibawa pulang? Apa? Kamu menyewa pacar? Ibu, jangan percaya padanya. Ki Yumeng, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan? Ibu angkat, tidakkah kamu merasa ini aneh? Kakak Tang selalu menyukai dewa balap. Dia tetap melajang demi dia, bahkan bersumpah tidak akan menikah kecuali dengannya. Tapi sekarang muncul lagi seorang pacar. Mana mungkin begitu? Masa sih? Apa dia benar-benar menyewa seorang pacar? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tepat sekali. Masih berbohong bilang keluarga pacarnya punya pabrik di kota. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Fang Wantang, beritahu aku yang sebenarnya. Xiao Tang itu. Apakah dia benar-benar pacar sewaanmu? Tidak perlu ditanya lagi, sudah pasti sewaan. Lihat saja, mana ada sikap mereka seperti orang berpacaran. Sikap orang berpacaran? Kalau begitu katakan padaku, seharusnya seperti apa sikap orang berpacaran itu? Perlukah dijelaskan lagi? Berpegangan tangan, berciuman, atau saling bermesraan, tapi kalian sama sekali tidak melakukan itu kan? Semua itu kami lakukan di dalam ruangan. Memangnya harus dilakukan di depan orang lain? Baik, aku mengerti. Kamu ingin melihatnya? Kan? Akan aku turuti. Sayang, ayo kita berciuman. Buktikan saja pada mereka. Ah. Wah. 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 Mungkinkah ini nyata? Mereka bahkan berciuman. Pasti ini benar terjadi. Ah, aku mengerti. Mungkinkah kamu melihat pria yang kamu sukai bermesraan dengan wanita lain, lalu hatimu merasa sakit? Lalu kenapa kalau kalian berdua benar-benar pasangan? Kalian hanyalah pekerja kasar yang naik traktor, hanya untuk datang merayakan ulang tahun. Berpura-pura jadi orang kaya untuk membohongi orang tua dan kerabat, apa kamu tidak punya malu? Fang Wantang, katakan yang jujur padaku. Apakah keluarganya benar-benar punya pabrik di kota? Jika kamu membohongiku, hari ini juga aku akan langsung memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Ibu, kamu keterlaluan. Katakan sekarang, apa kamu benar-benar membohongi semua kerabat ini? Cepat katakan,
Katakan sekarang. Ayo katakan. Cepat bicara, katakan sejujurnya sekarang juga. Aku tidak akan pernah menyembunyikan identitasku. Nama belakangku Ningking, pendiri Welai Group, dan yang dijuluki Dewa Balap, itu adalah aku. Bual saja, teruslah membual sesukamu. Ngaku-ngaku dewa otomotif segala, memangnya kamu layak? Padahal kamu hanyalah seorang pekerja rendahan yang tidak punya uang. Memangnya kamu bisa menyetir? Aku tanya, apa kamu benar-benar bisa menyetir? Mengaku dewa otomotif segala, apa kamu bahkan tidak tahu cara mencari jalan keluar untuk menyelamatkan mukamu sendiri? Lihat apa kalian? Pergi kalian semua dari sini. Siapa yang memarkir mobil di tengah jalan begini? Cepat pindahkan mobilnya, dengar tidak? Siapapun yang tidak memindahkan mobilnya, akan aku hancurkan. Tuan, jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Hari ini adalah hari besar perayaan 50 tahunku, tidak baik ada keributan atau pengerusakan. Saya akan segera memindahkannya, sekarang juga. Mobil milik tamu agung mana ini? Tolong cepat bantu pindahkan, ini menghalangi jalan orang lain. Mobil ini milik Pak Liu, dia sedang pergi mendaki gunung. Aduh, gawat kalau begitu. Cepat lakukan. Aku sedang buru-buru pergi ke pesta saudaraku. Kalau waktuku terbuang, kalian semua akan aku beri pelajaran. Aduh, harus bagaimana ini? Bagaimana ini? Putri angkatku, bukankah kamu bisa menyetir? Cepat pikirkan cara untuk memindahkan mobil ini. Aku memang bisa menyetir, tapi bagaimana caranya jika tidak ada kunci mobil? Tunggu apa lagi? Cepat. Tuan. Tunggu dulu, jangan marah dulu. Kami sedang mencari jalan keluar sekarang juga. Putri angkatku, pengalamanmu di kota jauh lebih banyak dari kami, cepat pikirkan sesuatu. Begini Tuan, ayahku adalah bos tambang Qi Yuan Cheng. Hargailah ayahku, bagaimana kalau kalian mencari jalan putar saja? Lain hari aku akan mentraktir kalian semua untuk minum beberapa gelas, bagaimana? Hahaha, coba katakan lagi, tadi kamu bilang apa? Menyuruhku mengambil jalan putar? Memangnya kamu pikir kami kekurangan uang untuk sekadar membeli minuman? Hah? Bukan begitu. Kalian benar-benar tidak bisa diajak bicara. Segera hancurkan mobilnya sekarang. Baik, hancurkan. Berhenti. Minuman? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan ke sana. Tidak apa-apa. Aku akan memindahkan mobil itu untukmu. Wah, kamu bisa memindahkan mobil itu? Ya, benar sekali. Keluarga Tang berhenti membuat masalah di sini. Kamu kan tidak bisa menyetir. Bagaimana caramu memindahkan mobilnya? Kamu mempermainkanku, ya? Setelah sekian lama bicara, ternyata kamu tidak bisa menyetir. Benar, Kak. Dia itu cuma sombong dan ingin pamer saja. Kakak Tang, cepat seret si gila ini pergi. Nanti kalau kami sampai terlibat, tidak akan ada yang mengampuninya. Fang Wantang, cepat usir penipu ini dari desa, biar dia tidak merepotkan kita semua. Usir dia. Berhenti, diam, sial, apa dia mempermainkanku? Kamu bahkan tidak bisa menyetir? Lalu bagaimana caramu memindahkan mobilnya? Hah? Siapa bilang aku tidak bisa menyetir? Dia yang mengatakannya tadi. Berarti dia sedang membohongimu. Kemampuan mengemudiku sangat hebat. Mobil ini saja bukan milikmu. Kamu bahkan tidak punya kunci mobilnya. Memangnya mau pindahkan pakai apa? Benar, dia bahkan tidak punya mobil. Dia cuma sedang sesumbar saja di sini. Fang Wantang, cepat usir penipu ini untukku. Sudah kubilangkan. Jangan sombong. Jangan besar mulut. Sekarang lihat apa yang terjadi. Siapa yang sombong? Kalau ku katakan bisa, ya bisa. Cih, kunci mobil saja tidak punya. Aku ingin lihat bagaimana caramu melakukannya. Yang butuh kunci untuk menyetir itu cuma orang biasa, sedangkan aku berbeda. Aku adalah dewa otomotif. Wah. Astaga, hebat sekali. Ini sih namanya teknik tingkat tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Ternyata dia benar-benar bisa mengemudi. Mana mungkin? Hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Mengapa tidak mungkin? Kamu tidak lihat betapa kerennya dia menyetir tadi?
Tang, apakah benar keluarga Ningqing itu punya pabrik? Apa benar mereka punya 3 mobil? Iya, Bu. Mobilmu sudah kupindahkan, kamu boleh pergi sekarang. Cantik, kalau aku tidak salah lihat barusan, itu adalah teknik menyetir yang luar biasa, kan? Begitulah. Wah, sangat luar biasa. Di pelosok desa sekecil ini, ternyata ada seseorang yang bisa menunjukkan teknik berkendara yang bahkan bisa mengguncang dunia internasional. Cantik, bisakah kamu mengangkatku jadi murid dan mengajariku juga? Hari ini adalah jamuan ulang tahun mertuaku. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Hubungi saja aku nanti. Baik-baik, terima kasih guru. Terima kasih banyak, guru. Hei, kamu sini sebentar. Ya, Ayo, beri salam pada guruku. guru-guru. Salam guru. Hormat saya guru. Sudahlah, cukup. Mertuaku akan merayakan ulang tahunnya, lekaslah pergi dari sini. Baiklah, kami juga ada urusan. Kami pergi dulu kalau begitu. Nanti aku akan mencarimu. Baiklah, ayo jalan. Bagaimana mungkin? Jika keluargamu benar-benar kaya, kenapa kamu pulang naik traktor? Benar juga, dia jelas-jelas bisa menyetir, tapi kenapa pulang naik traktor? Qiumeng, Ningqing, sudah bilang. Dia punya 3 mobil yang bisa digunakan. Iya, bukannya keluargamu punya 3 mobil? Kamu bisa saja membawa satu saat pulang. Kalian ingin mendengar kebenarannya? Kebenaran apa? Kebenarannya adalah, keluargaku itu sangat kaya. Aku sama sekali tidak perlu mencari sebuah mobil hanya untuk pamer. Cih, kamu pintar sekali berpura-pura. Oh, ibu angkat, aku akhirnya tahu alasan kenapa dia bisa menyetir. Kenapa memangnya, putri angkat? Karena dia adalah seorang pencuri mobil. Apa? Pencuri mobil? Benar, dia pasti seorang pencuri mobil. Qiumeng, berhati-hatilah saat berbicara. Jangan bicara sembarangan. Apa dasarmu menuduh Ningqing sebagai pencuri mobil? Kalian semua sudah melihat cara dia menyetir tadi. Meski tanpa kunci, dia membuka paksa pintu mobilnya dan menghidupkan mesinnya secara manual. Hanya pencuri mobil yang melakukan cara seperti itu. Wanita ini ternyata merusak mobil milik Pak Liu. Ini tidak benar. Aku harus memberitahu Pak Liu. Aduh, benar juga. Aku tadi tidak menyadarinya. Memang benar begitu. Pencuri mobil menyetir dengan cara seperti itu. Sudah kubilang mana mungkin dia bisa menyetir. Ternyata dia hanyalah seorang pencuri mobil. Sekarang semuanya sudah jelas. Dia sama sekali bukan putri dari keluarga kaya. Dia hanyalah seorang pencuri mobil. Qiumeng, kamu jangan bicara sembarangan. Kamu bilang Ningqing adalah pencuri mobil. Apa kamu punya buktinya? Butuh bukti apa lagi? Bukannya kelakuannya itu sudah jadi bukti. Kakak Tang, apa kamu takut orang lain tahu kalau kamu punya pasangan seorang pencuri, makanya kamu merasa terpojok dan marah begini? Atang, katakan yang jujur pada ibu, siapa sebenarnya Ningqing ini, jika kamu mempermalukan aku? Jangan salahkan aku jika aku memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Ibu, aku berani bersumpah demi langit, aku menjaminnya dengan nyawaku, bahwa Ningqing sama sekali bukan pencuri mobil. Apa gunanya jaminan nyawa? Mana buktinya? Ibu angkat, kalau memang begitu, bukannya kamu bilang dia itu anak orang kaya? Lalu berapa uang kado yang dia berikan? Tidak ada uang kado, dia hanya membawa beberapa hadiah saja. Berani-beraninya datang ke pesta ulang tahun, tapi tidak memberi uang kado sama sekali. Padahal katanya putri orang kaya, bahkan membual punya 3 mobil di rumah. Siapa bilang kami tidak membawa uang kado? Keluarkan uang kadonya. Ini berapa jumlahnya? Oh, cuma $10.000 saja? Sebagai menantu, ini pertama kalinya kamu bertemu mertua, dan ini ulang tahun mertua yang ke-50, tapi kamu cuma kasih $10.000? Memangnya kenapa dengan $10.000? Aku sebagai putri angkat saja kasih $50.000, masih berani tanya kenapa? Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk jadi menantu keluarga Nangong, lebih baik sadar diri dan pergi dari sini. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan hadiah $1 juta, dan sebentar lagi akan sampai. Kamu benar-benar membual ya, tidak takut bicara besar begitu. Hadiah $1 juta, apa kamu tahu seberapa banyak 1 juta itu? Benar sekali. Kamu cuma bisa membual saja, beli mobil saja tidak sanggup, hanya bisa naik traktor untuk datang memberi ucapan, beraninya bilang mau beri hadiah 1 juta? Suruh dia pergi secepatnya. Jangan biarkan dia di sini mempermalukan kerabat kita. Kakak, ikut aku sebentar. Kenapa kamu bisa membual sampai sejauh ini? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu malu di depan para kerabat, dan aku tidak akan membiarkan orang rendahan manapun mengalahkanku. Oh ya? Kalau begitu pastikan kamu jangan sampai kalah dariku. Hadiah 1 juta apa yang dia punya? Tunjukkan saja pada kami semua.
Jangan cuma omong kosong belaka. Aku akan menelepon sekretarisku sekarang. Hahaha, pakai acara sekretaris segala. Sekalian saja kamu bilang bisa terbang ke langit. Hadiah yang aku suruh siapkan sudah sampai mana? Lapor Direktur Utama, kami sudah memasuki desa, dan sebentar lagi akan sampai. Bagus, siapkan satu konvoi kendaraan untukku juga. Teruslah berakting. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Wah, ini menantu sulung yang datang ya. Lihatlah, menantu sulung ini sangat berbakti. Iya, benar sekali. Dialah yang menangani proyek di kota. Sepertinya bukan deh. Lalu ini siapa? Dia datang untuk mencariku. Kamu bilang orang yang membawa mobil sedan ini datang untuk mencarimu. Tinggal lihat saja nanti, kan? Ketua, Ternyata benar-benar datang mencarinya. Mana hadiah mewah yang aku suruh siapkan? ada di sini, Tuan. Tante, hari ini adalah ulang tahun Anda yang ke-50. Ini adalah hadiah kecil yang saya siapkan. Mohon diterima. Paling isinya apa sih? Dia cuma buruh rendahan yang pulang naik traktor, memangnya sanggup beri hadiah apa? Jangan-jangan cuma sekantong kentang. Hahaha. Ayo buka dan lihat. Hahaha. Ini benda apa? Iya, ini benda apa sih? Di dalam sini ada sebuah mobil seharga $600.000 dan juga sebuah rumah seharga $1 juta. Apa katamu? Maksudmu di dalam tas ini ada mobil senilai $600.000 dan rumah senilai $1 juta? Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai orang kaya. Sebenarnya apa yang ada di dalam sini? Buka tasnya, buka saja biar ketahuan. Benar, cepat buka. Lihatlah apakah benar itu isinya. Permainan apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Aku hanya mengajakmu pulang untuk merayakan ulang tahun, jangan sembarangan membuat masalah. Bagaimana aku harus menjaga nama baikku nanti? Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya aku sama sekali bukanlah pengemis yang kamu temui di pinggir jalan itu, melainkan seseorang yang menyembunyikan identitasnya, pendiri grup masa depan. Apa yang kamu katakan? Hei, apa yang kalian berdua bisikan di sana? Takut kalau kebohongan kalian terbongkar ya? Orang sepertimu memang sangat keras kepala dan sulit dinasehati. Tidak akan menyerah sebelum gagal total. Sebenarnya apa isinya ini? Buka saja agar kamu segera tahu. Benar sekali, buka saja. Benar, Ibu angkat. Cepat buka. Biarkan dia sadar bahwa dia hanyalah bahan lelucon. Fang Wantang, katakan yang sejujurnya padaku. Dia sebenarnya siapa dan bekerja sebagai apa? Jangan sampai kamu membuatku menjadi bahan tertawaan seisi desa. Apalagi pekerjaannya? Dia itu hanya pencuri mobil. Apa maksudmu? Dengar Ibu angkat, pikirkanlah. Saat kakak Tang pertama kali membawanya pulang, dia bilang ayahnya pemilik pabrik, lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya sebagai direktur utama, identitasnya terus berubah-ubah, dia benar-benar merasa dirinya bos sungguhan. Jangan banyak bicara lagi. Apakah ini tipuan atau bukan? Kamu akan tahu setelah membukanya. Baik, ayo kita buka. Mari kita buat perhitungannya sampai jelas. Akan segera aku buka. Wah. Apa ini benar-benar rumah dan mobil untuk keluarga saya? Apakah ini sungguhan? Ini sih namanya mendadak kaya. Ternyata ini memang benar? Ini benar-benar sertifikat rumah dan kunci mobilnya. Apa dia memang orang yang sangat berkuasa? Bagaimana? Semuanya asli bukan? Ternyata ini benar-benar kunci mobil dan sertifikat rumah asli. Ada satu mobil mewah seharga $600.000 dan sebuah rumah di pusat kota seharga $1 juta. Apa ini benar? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Nak, kamu benar-benar memberikan ibu seorang menantu perempuan yang kaya raya? Hahaha, aku pasti tidak sedang bermimpi, kan? Aku akan jadi orang kaya. Ibu angkat jangan percaya padanya. Dia pasti sedang membohongimu. Kunci mobil dan sertifikat rumahnya ada di sini. Bagaimana mungkin dia berbohong lagi padaku? Cih, memangnya sertifikat rumah dan kunci mobil membuktikan apa? Jika kamu menginginkannya, aku bisa membawakan sekarung untukmu. Di toko mainan luar sana, kunci mobil model apapun bisa kamu temukan. Lagi pula, bukan cuma sertifikat rumah yang bisa dipalsukan, kartu identitas pun bisa dipalsukan. Benar juga. Kunci mobil dan sertifikat rumah ini. Siapa yang tahu ini asli atau palsu? Ini benar-benar keterlaluan. Kalian berani meragukan kalau hadiah dari pimpinan ini adalah palsu? Berhenti bersikap sok hebat. Jika hadiah ini benar-benar asli, kenapa kamu tidak menyetir mobilnya ke sini saja? Kenapa harus memberikan kuncinya saja? Iring-iringan mobilnya ada di belakang.
Sebentar lagi akan sampai. Hahaha, kamu hebat sekali kalau soal membual. Bahkan soal iring-iringan mobil pun kamu bualkan. Hahaha. Ibu, kami pulang. Aduh, putra sulung dan menantu sulungku sudah pulang. Tamu yang sangat jarang berkunjung, sungguh tamu istimewa. Ibu, ini adalah hadiah kecil dari saya dan Aksiang untuk Anda sebagai bentuk perhatian kami. Semoga Anda selalu dilimpahi keberuntungan dan diberikan umur yang panjang. Aduh, terima kasih banyak ya. Kalian berdua pulang saja, aku sudah sangat senang. Kenapa harus repot-repot bawa hadiah segala? Bukan sekadar memberi hadiah biasa, tapi saya juga ingin memberi ibu hadiah yang sangat besar. Apa? Memberiku hadiah yang sangat besar? Kira-kira apa itu ya? Saya, Sun Xiao Xiao, menantu sulung keluarga Nangong, hari ini merayakan ulang tahun ibu mertuaku dan mempersembahkan hadiah sebesar $100.000. Benar-benar orang kaya, sekali memberi langsung $100.000. Bu, uangnya sudah ada di dalam kartu ini, ibu bisa menariknya sendiri ya. Kata sandinya 1234567. Wah, luar biasa. Mengetahui Asu bisa mendapatkan wanita sehebat itu, benar-benar merupakan keberuntungan bagi keluarga Fang kita. Kau yang bermarga Tang. Apa kau lihat itu? Inilah yang namanya orang kaya sungguhan. Bilang mau beri $100.000 dan langsung menyerahkan kartunya. Mohon maaf sekali, uang di kartuku sudah terlalu banyak, jadi tidak nyaman kalau harus memberi dalam bentuk kartu. Ningking, kenapa kamu bisa ada di sini? Dia adalah kekasihnya Atang. Hari ini datang untuk merayakan ulang tahunku. Apa? Dia pacarnya Atang? Dia adalah pacar adik, laki-lakiku. Iya benar, ada apa memangnya? Ini sungguh di luar nalar. Tunggu sebentar. Kenapa kamu menjadikannya sebagai pacarmu? Bahkan sampai membawanya pulang segala. Memangnya kenapa kalau menjadikannya pacar? Apa ada masalah? Bukan sekadar ada masalah lagi. Ini benar-benar masalah yang sangat besar. Ya Tuhan, apa matamu bermasalah? Sampai-sampai menjadikannya sebagai pacarmu. Asu, bicaralah yang jelas. Dia itu mantan pacarku. Dia itu barang bekas yang sudah kubuang. Tidak kusangka kamu malah memungut sampah sepertinya. Apa katamu? Dia mantan pacarmu? Dan kamu yang membuangnya? Kapan kejadiannya? Kenapa aku tidak tahu? Saat baru lulus sekolah. Kami tidak lama bersama. Setelah aku tahu keluarganya sangat miskin, aku langsung mendebaknya. Apa? Ashu, apa yang kamu katakan itu benar? Keluarganya sangat miskin? Tentu saja benar. Awalnya aku berpikir, melihat kulitnya yang putih dan bersih, kukira dia orang kota, ternyata dia cuma orang desa. Yang lucunya adalah, dia bahkan bilang bersedia bersamaku untuk bekerja mencari uang. Dan dia benar-benar pergi bekerja kasar. Apa kamu serius? Dia seorang pekerja kasar? Aku sendiri yang mendebaknya. Mana mungkin itu bohong? Bahkan sekarang dia tidak punya pekerjaan. Hidupnya jauh lebih menyedihkan daripada buruh. Hah? Kamu bilang hidupnya sekarang lebih menyedihkan daripada buruh? Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Kemarin aku melihatnya di jalan. Dia menjadi pengemis. Sampai jadi pengemis. Benar, memalukan sekali. Apa? Esu? Apa yang kamu katakan itu sungguhan? Dia itu pengemis? Asu, Anda pasti sedang bercanda, kan? Dia seorang pengemis? Bu, mungkinkah ini hanya rekayasa? Jika tidak percaya, tanya saja pada istriku. Mereka berdua sangat saling mengenal. Wah, menantuku yang baik, apakah kamu mengenalnya? Kenal? Hanya saja aku juga malas membahasnya. Mantan teman sebangkuku ternyata adalah seorang pengemis. Ningking, jika kamu ingin jadi pengemis, maka jalani saja dengan baik. Kenapa harus menggoda adik laki-laki suamiku? Sun Xiao Xiao, kamu benar-benar orang kecil yang lupa daratan. Apa hakmu? Dan dasar apa rasa percaya dirimu itu hingga berani mengatur-ngatur hidupku? Apa katamu? Apa kamu tahu seberapa hebat kekuasaanku sekarang? Kamu bilang aku tidak berhak mengaturmu? Aku tidak tahu, coba katakan saja. Sayang, katakan padanya. Beritahu dia. Buat dia malu sampai rasanya ingin tiada saja. Baiklah, Ningqing. Karena kamu bersikeras ingin mempermalukan diri sendiri di hadapanku, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku, Sun Xiao Xiao, adalah teman satu desa, satu sekolah, dan teman sebangkumu. Dulu kamu adalah murid teladan, aku murid yang buruk. Itu hanya karena aku malas bersaing. Namun kini 10 tahun berlalu, nasib membawaku berjuang, hingga menjadi kontraktor besar di kota. Tapi kamu sekarang malah menjadi pengemis jalanan yang rendah. Sekarang kamu sudah tahu kekuatanku, kan? Masih merasa kalau aku tidak punya hak untuk mengaturmu. Membangun gedung-gedung pencakar langit, memiliki kekayaan bernilai ratusan juta dolar, sungguh kaya raya. Dia menghinaku. Apa kamu tahu seberapa besar kekuatanku yang sebenarnya? Dia hanya bisa mendongak menatapku. Dan segala sesuatu yang dia miliki sekarang,
Hanyalah berkat belas kasihan yang aku berikan kepadanya. Apa katamu? Semua yang aku miliki adalah belas kasihan darimu. Pengemis yang mengandalkan belas kasihan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Sangat tak punya harga diri. Adik, cepat beritahu aku, taktik apa yang dia gunakan untuk membuatmu bersamanya. Kebetulan semua keluarga dan kerabat kita ada di sini untuk membantumu mencari keadilan dan menghukum penipu ini. Benar, Atang. Cepat katakan, bagaimana si penipu ini membodohimu? Ayo katakan sekarang. Fang Wantang, jangan katakan padaku kalau demi inilah kamu menolakku, demi pacar macam ini, berpura-pura menjadi orang kaya bahkan menyamar jadi nona kaya raya. Iya, Dik, cepatlah bicara. Bagaimana kamu bisa terjebak oleh tipu dayanya? Meski aku berasal dari desa dan sekolah yang sama dengannya, tapi hari ini aku akan bertindak tegas demi kebenaran, untuk menuntut keadilan bagimu. Dia tidak membohongiku. Masih saja bilang dia tidak membohongimu. Semuanya sudah terbukti sekarang. Ya ampun. Kakak Tang, ramuan apa yang sudah dia berikan padamu hingga kamu terpedaya begini? Betul, kakak dan iparmu sudah membuktikannya, bahwa dia hanyalah seorang pengemis. Apa, kamu masih ingin menutup-nutupi kenyataan tentang dia? Semuanya sudah terbongkar. Aku sarankan sebaiknya kamu segera mengaku. Katakan, apa kamu bekerja sebagai pengemis di kota? Pengemis? Berani sekali kamu memfitnah pimpinan kami sebagai pengemis? Kamu benar-benar cari masalah? Tunggu dulu. Tidak begitu. Kami sedang membongkar penipu. Memangnya apa urusanmu? Saya adalah sekretaris pimpinan grup Weilai. Dia adalah direktur utama kami. Apa? Kamu bilang dia direktur utama grup Weilai. Tentu saja. Apa kamu sudah gila? Mengatakan seorang pengemis sebagai direktur utama grup Weilai. Apa kamu tahu seberapa besarnya eksistensi grup Weilai? Benar sekali, grup Weilai itu adalah grup orang terkaya di provinsi Nan kita. Pendirinya, Dewa Otomotif, bahkan merupakan seorang legenda di dunia keuangan. Tidak hanya memiliki kekayaan ratusan juta dolar, tapi juga sangat sulit ditebak. Kamu berani bilang pengemis ini adalah direktur utama grup Weilai? Jika hal ini sampai terdengar oleh grup Weilai, mereka pasti akan membuat perhitungan yang sangat kejam padamu. Dibuat perhitungan kejam itu masalah kecil, jangan sampai pada akhirnya kami semua ikut terlibat. Terserah kalian mau percaya atau tidak, orang di depan kalian ini adalah direktur utama grup Weilai yang sebenarnya. Aku sudah memperingatkan kalian, jika kalian membuat direktur utama grup Weilai merasa tidak senang, kalian harus menanggung sendiri akibatnya. Aduh, aku sangat takut. Kenapa? Karena tidak bisa menipu lagi. Sekarang malah mulai mengancam. Benar-benar tidak mau menyerah sampai semuanya terlambat. Aku sudah bilang pada kalian sedari awal, aku dan Ningking sudah lama saling mengenal. Dialah yang selama ini kulihat, dan sudah kucampakkan karena tidak berguna. Kalian masih saja mau membual di sini, ya? Hei, sayang. Bukannya kemarin kamu memotret dia saat sedang mengemis. Cepat keluarkan fotonya dan permalukan dia habis-habisan. Benar sekali, benar sekali. Hamhaf, sekarang aku akan tunjukkan foto-fotonya pada kalian semua. Lihat ke sini. Dia hanyalah seorang pengemis sejati. Dia benar-benar seorang pengemis. Benar-benar keterlaluan. Dia ternyata memang seorang pengemis. Aku sudah tertipu mentah-mentah. Ibu angkat sudah bilang padamu kalau dia penipu. Tapi kamu tetap tidak percaya. Katanya punya pabrik, hadiah mewah senilai 1 juta dolar, mobil seharga ratusan ribu dolar, dan rumah bernilai jutaan dolar. Ini benar-benar lelucon yang konyol. Benar-benar memalukan sekali. Dasar penipu sialan, segera bawa kembali barang-barang palsumu ini. Isi tas ini benar-benar hadiah mewah senilai 1 juta dolar. Anda yakin tidak menginginkannya? Jangan sampai Anda menyesal. Cih, dasar penipu, sudah menipu putraku. Memberiku barang palsu, lalu bilang aku akan menyesal? Fang Wantang, katakan sendiri, bagaimana cara pengemis ini menipumu? Hari ini ibu akan menuntut keadilan untukmu. Benar, adik? Apa dia sudah berhasil memeras uang darimu? Katakan pada kami semua di sini akan membelamu. Dia bukan penipu. Ini keinginanku sendiri. Apa? Keinginanmu sendiri? Maksudmu? Kamu tahu dia itu pengemis, dan kamu tetap bersedia bersamanya? Bukan begitu juga. Lalu, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Dia bukan pacarku. Aku menyewanya untuk berakting. Ah? Hanya sewaan? Apa katamu? Dia itu wanita sewaanmu? Aku kan sudah bilang dari tadi, dia itu penipu. Kalian masih saja tidak percaya. Sudah jelas dia disewa oleh keluarganya hanya untuk sekadar formalitas. Cih. Fang Wantang. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu harus menyewa pacar? Bukannya ini karena kalian semua yang memaksa. Kalian bilang harus membungkam mulut kerabat dan teman. Lalu bagaimana jika aku tidak punya? Aku hanya bisa menyewa satu orang. Kamu benar-benar ingin membuatku mati marah. Kamu benar-benar membuatku sangat malu. Benar sekali.
Fang Wantang, kamu telah mempermalukan semua kerabat kita. Tidak punya pacar untuk acara ulang tahun, malah menyewa pacar. Sangat memalukan. Meskipun tidak bisa mendapatkan wanita, tidak perlu sampai menyewa. Wajahmu begitu tampan tapi tidak bisa dapat wanita. Sampai harus menyewa. Memalukan sekali. Pasti si gelandangan Ningking ini menggunakan kata-kata manisnya untuk menipu adikku. Benar, Ningqing. Cepat katakan bagaimana kamu menipu adikku. Jika kamu berkata jujur, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aduh sudah, jangan bertengkar lagi. Aku yang menyewanya, bukan dia yang menipu. Aku beri kamu $200. Cepatlah pergi dari sini. Tidak perlu uang. Aku bersedia disewa gratis olehmu seumur hidup. Siapa yang memindahkan mobilku? Pak Liu, dialah pelakunya. Apa? Dia seorang pencuri mobil? Berani-beraninya mencuri mobilku? Menurutmu, Pak Liu, kamu bahkan tidak ada di sana, tidak punya kunci mobilnya juga. Bagaimana dia bisa membuka pintu mobil, lalu menyalakan mesinnya? Kalau dia bukan pencuri mobil, lalu apa lagi? Qiyumeng, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Ada begitu banyak saksi mata di sini. Siapa yang tidak melihatnya? Bagaimana kamu secara kasar membobol mobil Pak Liu dan menyalakan mesinnya? Kami semua melihatnya dengan sangat jelas. Jika tidak ada yang mengawasi, kamu pasti sudah membawa lari mobilnya. Kurang ajar. Beraninya kamu mencuri mobil milikku. Sekarang jelaskan semuanya padaku. Jika tidak, aku akan segera menyuruh orang untuk membawamu ke hukum. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mobilmu menghalangi jalan, aku hanya membantu memindahkannya. Begitu banyak orang di sini melihatnya. Begitukah? Apa mobilku menghalangi jalan orang lain? Apa kamu melihatnya, atau kamu yang melihatnya? Saya tidak melihat apa-apa. Tidak, saya tidak lihat. Cepatlah, lihat Pak Liu. Sudah kubilang dia berbohong. Tidak ada yang membuktikannya untuk dia. Aku bisa membuktikannya. Apa maksudnya? Aku sedang bilang, di saat seperti ini pun, kamu masih terus membelaku. Menurutku, kamu pria yang baik. Aku bersedia melindungimu seumur hidup. Kamu sudah gila ya? Seorang pengemis saja? Tapi bersikap seolah-olah dirimu sangat murah hati. Aku benar-benar baru melihatnya sekarang, apa yang disebut sebagai orang yang tak tahu malu. Bahkan Asu, kami tidak melirikmu. Dan, kamu masih berharap pantas bersanding dengan Atang kami? Hei, ibu angkat, kamu lupa? Dia itu seorang pencuri mobil. Hal apa yang tidak mungkin dia lakukan? Apa maksudmu dengan pencuri mobil? Tadi sebelumnya, ada mobil yang terparkir di jalan dan menghalangi mobil orang lain. Saat itu pemilik mobil tidak ada di sana, dan kunci mobilnya pun tidak ada. Hanya demi pamer, membuka pintu mobil dengan tangan kosong, lalu menyalakan mesinnya secara manual. Bukankah semua rentetan aksi ini adalah trik yang biasa dilakukan oleh pencuri mobil? Hebat sekali, Ningqing. Tak disangka kamu yang masih sehat dan lengkap ini malah menjadi pengemis profesional. Sekarang bahkan sampai mencuri mobil. Cepat katakan dengan jujur, pelanggaran hukum apa lagi yang sudah kamu lakukan? Mobil siapa lagi yang kamu curi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja, ceritakan semuanya dengan jujur. Baiklah. Maka aku akan memberitahumu terlebih dahulu mengapa aku bisa sampai menjadi seorang pengemis. Itu karena uangku benar-benar terlalu banyak, bahkan sampai tidak habis-habis digunakan. Aku merasa hidupku tidak memiliki arti, jadi aku ingin mengeluarkannya untuk menolong orang. Tapi menolong orang tidak bisa sembarangan, jadi aku menyamar sebagai pengemis di jalanan untuk melihat siapa yang masih memiliki kebaikan dan rasa empati. Lalu akhirnya aku bertemu dengan Atang. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Katanya uangmu sudah terlalu banyak sampai tidak habis-habis, lalu pergi menyamar sebagai pengemis profesional? Apa katamu? Kamu bilang uangmu terlalu banyak sampai tidak habis-habis, lalu menyamar jadi pengemis profesional? Aku bukan pengemis sungguhan. Aku hanya berpura-pura. Hahaha. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Selama 20 sekian tahun aku hidup, baru pertama kali ini aku mendengar ada orang yang saking kayanya sampai harus menyamar jadi pengemis. Hei, apa ada yang percaya? Uang tidak habis-habis lalu menyamar jadi pengemis. Siapa juga yang mau percaya padanya? Dulu kamu bilang mau bekerja untuk membiayaiku, tapi nyatanya, kamu sendiri hampir mati kelaparan. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Mana ada orang yang ketahuan menipu jadi pengemis, tapi saat tertangkap malah bilang hanya sedang menyamar. Benar sekali. Sudah jatuh miskin sampai menyewakan diri untuk menjadi pacar sewaan? Kamu benar-benar mempermalukan kaum wanita? Dan masih berani mengaku punya banyak uang? Benar-benar tidak tahu malu? Leluhur sudah mengajarkan bagaimana cara menilai orang, jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Sayangnya kalian tidak mau mendengarkannya. Cukup, Ningqing. Berhentilah bersilat lidah dan berhenti berhalusinasi. Bisa tidak? Hari ini adalah ulang tahun ibuku yang ke-50. Jangan buat malu di sini. Pergi sekarang. Benar, cepat pergi dari sini. Aku ini teman sekelasmu. Mana mungkin aku tidak tahu seperti apa kamu. Masih saja bersilat lidah. Aku yang merasa malu untukmu. Fang Wantang,
Ini semua karena perbuatanmu, cepat suruh dia pergi. Pergilah sekarang. Siapa yang sudah memindahkan mobilku? Pak Liu, dialah pelakunya. Apa? Dia pencuri mobil? Beraninya dia mencuri mobilku. Bagaimana menurutmu? Pak Liu, kamu sedang tidak ada di sini, dan dia pun tidak punya kunci mobilnya. Lantas bagaimana dia bisa membuka pintu mobilnya? Lalu bagaimana bisa menyalakan mesinnya? Kalau bukan pencuri mobil, lalu dia ini apa? Qi Yumeng, jangan asal menuduh sembarangan di sini. Aku asal menuduh? Ada banyak saksi mata di sini. Siapa yang tidak melihatnya? Bagaimana caramu membobol mobil Pak Liu dengan kasar, lalu menyalakan mesinnya? Kami semua melihatnya dengan sangat jelas. Kalau tidak ada kami yang mengawasimu, kamu pasti sudah membawa kabur mobil itu. Kurang ajar. Beraninya mencuri mobil di hadapanku. Sekarang jelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan segera menyuruh orang untuk menjebloskanmu ke penjara. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tadi mobilmu menghalangi jalan, jadi aku bantu memindahkannya. Banyak orang di sini yang melihatnya. Begitukah? Mobilku menghalangi jalan orang lain? Apa kamu melihatnya? Atau kamu yang melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada. Cepatlah Pak Liu, lihat sendiri. Sudah kukatakan kalau dia itu pembohong. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi saksinya. Aku bisa membuktikannya. Apa kamu sudah tidak waras? Sampai sekarang kamu masih membelanya. Bukannya kamu yang sudah tidak waras? Sudah jelas mobil itu menghalangi jalan orang lain. Dia berbaik hati memindahkan mobil itu. Mengapa kamu menyusun kebohongan untuk memfitnahnya? Kamu bilang dia memindahkan mobil. Apa benar dia hanya memindahkan mobil? Kalau pemilik mobil Pak Liu ingin memarkirnya di tengah jalan, memangnya perlu dipindahkan. Benar sekali. Mobilku itu dikara seharga $500.000. Itu sama saja dengan rumah berjalan. Bukan sembarang orang bisa menyentuhnya. Katakan, apa yang akan kamu lakukan setelah menyentuh mobilku? Jangan banyak bicara, mobilmu itu yang menghalangi jalan. Aku hanya membantu memindahkannya. Apa hebatnya mobil seharga $500.000? Gudang rumahku penuh dengan mobil, yang paling murah saja harganya jutaan dolar. Siapa juga yang tertarik dengan mobil rongsokanmu itu? Keterlaluan sekali. Beraninya kamu menyebut mobil seharga $500.000 ini rongsokan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Seorang penipu kecil yang hidup dari mengemis, berani-beraninya menyebut mobil $500.000 sebagai rongsokan. Benar-benar seperti katak dalam tempurung, hanya besar bualannya saja. Kira-kira yang seperti katak dalam tempurung itu kalian? Identitas direktur sangat terhormat seperti bintang di langit? Mana pantas orang-orang seperti kalian menertawakannya? Kamu bilang dia seperti bintang di langit. Haha, dia itu tidak punya apa-apa. Hanya seorang wanita yang menyewakan diri menjadi pacar orang lain. Mana mungkin pantas? Dia adalah produsen mobil Rolls-Royce yang nomor 1 di dunia. Direktur dari grup Waylay, kalau ini tidak pantas disebut bintang yang bersinar, coba katakan padaku apa yang lebih pantas dari itu? Ci, benar-benar tak tahu malu. Untung saja aku sudah mendepaknya. Sudahlah, sekretaris kecil. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang rendah ini. Mana iring-iringan mobil yang kusuruh siapkan? Kenapa belum sampai juga? Saya akan menelepon untuk mendesak mereka sekarang. Aduh, tamu agung mana lagi yang datang ini? Apakah mereka datang untuk merayakan ulang tahun kakak? Aduh, relasi keluarga Nangong benar-benar hebat ya. Iring-iringan mobilnya sangat mewah. Mungkinkah itu orang kaya dari kota? Kira-kira siapa tamu agung ini? Aku akan pergi menyambut mereka. Siapakah tamu yang datang untuk memberi selamat padaku? Menjauh sana. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketua, iring-iringan mobil yang Anda minta sudah sampai. Apa? Itu iring-iringan mobil miliknya? Mana mungkin? Dia benar-benar punya iring-iringan mobil? Apa yang kamu katakan tadi? Kamu bilang aku berpura-pura menjadi orang kaya, dan bilang aku berbohong tentang punya mobil di rumah. Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Apakah keluargaku punya mobil? Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas hanya seorang pengemis. Bagaimana mungkin kamu punya iring-iringan mobil? Benar sekali. Wanita yang harus bekerja demi menghidupiku, mana mungkin punya mobil sebanyak ini? Iya, kita berasal dari desa yang sama dan pernah duduk satu meja. Mana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu pasti melakukan ini demi harga diri, menyewa mobil-mobil ini hanya untuk pamer saja. Benar, kamu pasti menyewanya, hanya untuk mencari muka. Iya benar, pasti itu hasil sewaan. Tepat sekali. Kalian benar-benar tidak mau menyerah juga ya?
Ambilkan sertifikat pabrik untuk mobil-mobil baru yang akan aku jadikan kado hari ini, biar mereka melihatnya baik-baik. Baik, Nyonya. Hah? Ketua? Kalian pergi dan sibuklah dulu. Baik, Buka matamu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Sertifikat mobil baru dari pabrik, mobil-mobil ini adalah milikku, bukan sewaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu punya satu armada mobil? Padahal kamu tidak punya apa-apa, mana mungkin bisa membeli mobil sebanyak ini? Benar-benar miliknya? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita yang pernah aku rendahkan itu, yang dulu ingin bekerja demi menghidupiku, dari mana dia punya uang untuk membeli mobil sebanyak ini? Mengapa aku punya begitu banyak mobil? Itu bukan hal yang berhak kamu ketahui. Tadi kamu bilang apa? Aku tidak boleh menyentuh mobilmu? Ganti rugi seperti apa yang kamu inginkan dariku? Semua mobil ini, salah satu pun, jauh lebih baik daripada mobilku, nilainya benar-benar tak ternilai. Siapa sebenarnya kamu ini? Bagaimana bisa membeli mobil sebanyak ini? Sekretarisku sudah pernah memberitahumu bahwa aku adalah pendiri sekaligus ketua dari Future Group. Apa aku berhak membeli mobil sebanyak ini? Ah, apa? Ketua dari Future Group. Dia tidak mungkin menjadi direktur utama brengsek itu. Sebab aku tumbuh besar bersamanya, aku sangat mengenalnya. Dia berasal dari keluarga miskin, ibunya tak tahan hidup susah dan meninggalkan ayahnya demi orang lain. Dia makan nasi dengan tahu fermentasi dan acar. Dia makan menyendiri di sudut ruangan. Akulah yang kasihan padanya, terkadang memberinya sedikit penganan manis, biar dia merasakan makanan yang layak. Bahkan dia masuk sekolah kejuruan karena tak mampu membayar sekolah. Orang seperti dia, mana mungkin bisa jadi direktur utama grup Waylay? Ningking, katakan sendiri, apakah aku benar? Apa yang kamu katakan memang benar, aku pun sebenarnya karena mengingat kebaikanmu saat itu, saat kamu memberiku penganan manis, aku mencoba berbagai cara untuk membantumu, mendukungmu, memberikanmu proyek, membuatmu menjadi kontraktor, kamu menjadi kaya raya. Tak kusangka setelah kaya kamu melupakan asal-usulmu, menjadi kaya tapi tak beradab, dan tidak peduli lagi pada orang yang membantumu. Sepertinya kamu memang belum pantas untuk memegang kekayaan ini. Apa katamu? Hahaha, kamu yang memberiku proyek, dan menjadikanku kontraktor. Apa dia sudah gila? Dia benar-benar merasa dirinya dewa, yang bisa melakukan segalanya. Tadi saja mengaku dulu tak sanggup makan. Mana mungkin bisa memberikan proyek pada orang lain? Benar sekali, kalau dilihat dari sudut manapun, dia tidak tampak seperti orang kaya. Apalagi tokoh hebat seperti direktur utama grup Waylay. Ningqing, katakan sejujurnya, bagaimana caramu mencuri mobil-mobil ini? Jika tidak bicara jujur, awas saja. Aku akan panggil polisi. Tidak perlu panggil polisi. Tunggu sampai aku mencabut proyekmu. Saat itu, kamu akan tahu apa ini nyata atau tidak. Apa, kamu mau mencabut proyekku? Tunggu setelah aku menelepon, kamu akan tahu. Segera hentikan semua proyek Sun Xiaoxiao. Pura-pura saja kau. Kau pikir aku anak kecil yang gampang kau takuti? Dia itu hanya terlalu menjiwai perannya. Dia benar-benar menganggap dirinya orang kaya. Sudah cukup, jangan memaksakan diri lagi. Jika kau membuat mereka marah, aku tidak akan bisa membantumu lagi. Lebih baik kau pergi saja sendiri. Jangan membuat masalah ini jadi makin besar. Orang-orang di sini membuatku kecewa, tapi aku merasa sangat senang, karena aku bisa bertemu denganmu. Kau sangat baik hati. Jika diizinkan, aku ingin menikahimu. Apa? Sudah kuduga. Lihat, dugaanku benar, kan? Niat busukmu akhirnya terbongkar juga, maka semuanya jadi sangat jelas. Dia hanyalah seorang pengemis yang kebetulan bertemu dengan kakak sepupuku yang sedang dipaksa menikah oleh ibu angkatnya, lalu karena gegabah, dia membayar $200 untuk menyewanya sebagai pacar sementara. Tapi wanita ini malah serakah dengan uang dan ketampanan kakak sepupuku. Dia bermimpi untuk mengubah akting ini menjadi nyata dan mencoba berpura-pura menjadi orang kaya. Coba kalian pikir, sayang sekali. Wanita itu adalah seorang jenius keuangan yang sangat terkenal di seluruh negeri. Itu banyak pemuda kaya yang mengejarnya. Mungkin dia mau melirik kakak sepupuku. Tentu saja, direktur utama dari grup masa depan.
Sosok hebat seperti dia sudah pasti dikelilingi oleh banyak pria tampan. Tidak mungkin dia datang ke tempat terpencil dan miskin. Ini hanya untuk menyatakan cinta pada adikku. Kau penipu yang sudah kubuang, benar-benar tidak tahu malu. Dan sangat licik. Sun Xiao, bukankah kau baru saja bilang mau mengambil alih proyekku? Kenapa sekarang masih tenang-tenang saja? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi keinginanmu itu akan terwujud. Aku mohon kepadamu, segeralah wujudkan keinginanmu itu. Aku punya terlalu banyak uang, aku merasa sangat lelah. 3, 2, 1. Ningking, sekarang apa kamu masih mau pamer di hadapanku, kalau kamu adalah seorang kontraktor? Kamu sangat biasa saja. Mengapa kamu menyuruh Dewang Konstruksi untuk membatalkan semua kerjasama dengan kami? Karena bos dari grup Dewang, yaitu Zhang Dewang, juga aku yang membesarkannya. Apa kamu mengerti? Zhang Dewang Presiden Zhang. Dia juga kamu yang membesarkannya? Mustahil, itu benar-benar mustahil. Presiden Zhang ini adalah Taipan Property yang sangat terkenal. Kamu berani bilang kalau kamu yang membesarkannya? Cih! Benar sekali. Laporan berita bilang Presiden Zhang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Sedangkan kamu baru berumur awal 20 tahun. Apa kualifikasimu untuk membesarkan Presiden Zhang? Benar. Aku yakin dia 100% cuma membual. Tapi, mengapa begitu dia menelepon? Grup Dewang langsung menghentikan bisnis menantu perempuanku? Sepertinya wanita ini mungkin memang punya sedikit kemampuan. Aduh, sebaiknya pergi saja sekarang. Benar juga, istriku. Bukankah Putri Zhang dari Dewang itu, kakak angkatmu? Hubungi saja dia. Iya benar juga. Aku hampir lupa soal itu. Grup Dewang adalah relasi dari kakak angkatku. Aku akan menghubunginya sekarang. Hei, kamu sudah kalah, jadi cepatlah minum. Ayo minum bersama-sama, mari. Halo? Ada masalah apa adik angkatku? Kakak angkatku yang tersayang. Begini masalahnya, ada seseorang yang bilang bahwa dia adalah sosok penguasa di balik layar grup Dewang, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Dia bahkan mau memboikotku. Apakah ini benar? Apa? Mengapa ada orang yang menyuruh Dewang memboikotmu? Siapa yang begitu berani? Benar-benar keterlaluan. Siapa orang kurang ajar yang berani sekali merusak nama baik grup Dewang? Kamu awasi dia baik-baik. Aku akan pergi ke sana sekarang dan memberinya pelajaran. Ayo saudari-saudariku, kita buat perhitungan dengan orang itu. Masih mau pamer? Tunggu sampai kamu tiada nanti. Ngomong-ngomong, sayang, apa kata kakak angkatmu? Dia bilang tidak ada sosok seperti itu. Dia akan datang ke sini sendiri untuk mengungkap rahasianya, dan juga menghabisinya. Apa? Apakah nona muda dari grup Dewang akan datang ke desa kita? Tentu saja, dia adalah kakak angkatku. Jika aku butuh bantuan, dia pasti akan datang sendiri. Aduh, menantuku yang baik, kamu benar-benar orang yang hebat sekarang. Grup Dewang adalah perusahaan konstruksi terbesar di provinsi ini. Jika nona muda bisa datang langsung ke desa kita coba bicarakan baik-baik, mungkin di masa depan kita tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Benar sekali, ini semua berkat kehebatan Nona Sun nanti. Tolong Nona Sun bicarakan yang baik-baik tentang kami. Beres. Tunggu setelah kakak angkatku datang dan menghabisinya nanti, aku yang akan mengatur pekerjaan kalian. Wah, terima kasih Nona Sun. Duh, terima kasih banyak ya. Ningqing, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Berlututlah padaku sekarang, belum terlambat untuk memohon ampun. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa. Siapa sebenarnya yang akan berlutut memohon ampun? Cui. Siapa yang berani memfitnah grup Dewang kami? Kakak angkat, kamu sudah datang. Siapa yang bilang dia adalah penyelamat grup Dewang? Keluar kalian semua? Dialah orangnya. Kamu? Apa katamu? Penyelamat grup Dewang? Beraninya kamu memblokir adik angkatku? Apa ada masalah? Aku adalah nona muda dari grup Dewang, dan juga pewaris grup Dewang. Mengapa aku tidak tahu kalau ada penyelamat sepertimu? Benar-benar sekali. Apa lihat-lihat? Penipu, pengemis. Katakanlah, bukankah tadi kamu sangat percaya diri dan sangat angkuh, malah bicara omong kosong? Tadi sibuk menelepon, lalu mengancamku juga. Kira-kira kupikir kamu memang punya kemampuan. Bahkan sekarang nona muda grup Dewang datang sendiri untuk membongkar kebohonganmu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nona muda grup Dewang. Sejujurnya, kamu belum level untuk bicara denganku. Lebih baik suruh ayahmu sendiri yang datang bicara langsung denganku. Benar-benar keterlaluan. Zhang Fan, dia menghinamu terang-terangan. Benar, nona muda grup Dewang itu adalah calon pewaris grup Dewang di masa depan. Dia berani bilang nona muda tidak selevel dengannya. Haha, dia pasti sudah gila. Sekarang aku memerintahkanmu. Segera tampar dirimu sendiri, lalu minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak punya tempat bernaung di provinsi Nan. Kamu ingin membuatku tidak punya tempat?
Coba lihat saja, aku akan menelepon seseorang agar kamu tahu sendiri sebenarnya siapa yang akan kehilangan tempatnya. Sang Dewang, kamu sedang dalam masalah besar. Segera datang ke desa Song keluarga Nangong sekarang juga. Ayahmu akan segera datang ke sini dan memberimu pelajaran bagaimana cara bersikap. Kamu bilang barusan kamu sedang menelepon ayahku. Tentu saja, aku benar-benar tidak tahan dengan pembohong sepertimu. Ayahku sedang berada di luar negeri, ponselnya mati karena kehabisan baterai, sama sekali tidak bisa dihubungi. Kamu masih saja berpura-pura. Benar sekali, saat kami datang tadi kami sudah mencoba menelepon direktur tapi tidak bisa tersambung. Masih berani berakting di sini. Zhang Fan, telepon saja di hadapannya langsung, ungkapkan kebohongan si penipu ini. Baiklah, aku akan membongkar kebohonganmu di depan matamu. Lihat baik-baik, aku akan menelepon ayahku. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silakan periksa kembali nomor tujuan Anda. Halo, pelanggan yang Anda tuju sedang tidak aktif. Penipu sialan, kamu dengar itu? Lihat kan, ponselnya mati sama sekali tidak bisa dihubungi. Kamu masih saja mau berpura-pura. Memang kakak angkatku yang terbaik, langsung memberi pelajaran padanya. Berani-beraninya kamu mencoba menipu di hadapan grup Dewang. Segera buat kakinya tak berdaya, lalu jebloskan dia ke penjara. Tidak bisa berkutik lagi? Tidak bisa pamer lagi ya? Hehehe. Saatnya beraksi demi nona muda, habisi dia. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Penipu sepertimu ini ingin memancing kemarahan seluruh warga desa? Tempat ini adalah Desa Song. Kisah ini sudah turun-temurun sejak 800 tahun lalu di Desa Song yang memiliki budaya yang sangat keras. Bukan tempat untukmu bertindak sesukanya. Jangan pergi memprovokasi mereka. Kamu sama sekali bukan tandingan mereka. Minta maaflah dulu, biar aku minta kakakku untuk membantumu bicara. Jangan harap. Aku tidak akan sudi membantu bicara untuk pengemis penipu ini. Benar sekali, Tang. Sudah di kondisi begini, kamu masih mau membelanya. Tidak perlu memohon pada mereka, aku tidak apa-apa. Situasinya sudah gawat, kenapa masih saja sok hebat? Menyinggung grup Dewang. Apa kamu tahu apa artinya itu? Tidak akan ada jalan hidup untukmu. Hei, dengarkan. Anakku, kemari kamu. Jangan urusi dia lagi. Dia akan membuat harga diri kita hancur total. Kamu mengerti? Tante, kamu akan segera menyadarinya bahwa yang menghancurkan harga dirimu dan keluargamu bukanlah aku, melainkan dia, Sun Xiao Xiao. Cukup. Kamu itu seorang gadis muda, fisikmu sehat dan kuat, apa tidak ada pekerjaan lain? Bahkan bekerja menyapu jalanan pun bisa untuk bertahan hidup, kan? Kamu malah memilih jadi pengemis, bahkan jadi penipu pula. Sudah ketahuan tapi tetap tidak mau menyesal. Kamu masih berani merasa benar di sini? Wah, kulihat siapa ini. Ternyata pahlawan keluarga kita. Benar, beraninya bilang aku memalukan. Di belakangku ada grup Dewang, nona besar dari grup Dewang itu adalah kakak angkatku. Bahkan di kota sekalipun, aku bisa melakukan apapun sesukaku. Berani-beraninya kamu bilang aku memalukan. Sudah, jangan buang waktu bicara dengannya. Segera beri dia pelajaran fisik, seret dia ke penjara. Apa yang sedang terjadi? Hentikan sekarang juga. Ayah sedang apa di sini? Fan, kenapa kamu ada di sini? Aku dengar ada yang menjelek-jelekan grup Dewang dan juga merundung adik angkatku. Jadi aku datang untuk melihat siapa orang yang tak tahu diri itu. Iya benar, ayah angkat. Kakak angkat datang ke sini untuk membelaku. Sun Xiao Xiao, kamu adalah orang yang dilindungi oleh grup Dewang. Biar aku lihat siapa orang tak tahu diri yang berani merundungmu. Ayah angkat, itu dia orangnya. Dia. Si penipu miskin ini. Lihat kan, grup Dewang ada di pihakku. Di hadapanku, kamu bukan apa-apa, bahkan tak sebanding dengan semut sekalipun. Benar sekali. Tadi ingin meminta grup Dewang memutus jalan karier istriku. Sekarang kamu malah kena batunya kan? Jangan bicara sembarangan. Ada apa dengan ketua? Zhang Dewang, hormat kepada bos besar. Salam hormat, bos besar. Zhang Dewang, sepertinya kamu sudah membuat grup Dewang terlalu besar. Sampai lupa diri, ya? Anjing buah potongmu saja sekarang berani menggigit orang sembarangan. Tidak, bukan begitu. Grup Dewang milik saya ini dibangun berkat bantuan Anda. Anda adalah penyelamat hidup saya seumur hidup ini. Saya tidak akan pernah melupakan budi Anda. Ayah, jangan mau dibohongi orang. Apa ayah sudah terkena rayuan mautnya? Kenapa ayah bicara melantur? Diam, dia ini adalah bos besar di balik grup Dewang. Cepat minta maaf padanya. Mana mungkin? Apa hebatnya dia? Bagaimana bisa dia melindungimu? Ayah pasti sedang tidak sadar. Ayah angkat. Dia ini cuma pekerja dari desa yang sama denganku.
Sekarang saja dia sudah tidak punya pekerjaan, bahkan sudah jadi pengemis jalanan. Benar, aku punya foto sebagai buktinya. Sini biar kutunjukkan. Lihat. Dia ini juga mantan pacar suamiku. Karena tidak punya masa depan, suamiku mencampakkannya. Apa katamu? Diam. Dasar kalian orang-orang tak tahu budi, dasar mata buta. Kalian sudah tamat, tahu tidak? Ayah, apa yang terjadi sebenarnya hari ini? Apa yang sedang terjadi sih? Kalau begitu, aku beritahu kamu. Tahu tidak kenapa selama bertahun-tahun ini aku merawatnya dan menyerahkan semua proyek padanya? Ayah pernah mengatakannya padaku bahwa itu atas perintah bos besar misterius. Karena kamu sudah tahu, kenapa masih melakukan hal konyol begini? Apa maksud ayah bos besar misterius itu adalah dia? Memangnya dia itu siapa? Beraninya dia menyuruh ayah angkat melakukan sesuatu. Ah, Dasar orang tak tahu terima kasih, kamu masih berani menyinggung bos. bukan begitu, ayah angkat, aku sedang bingung. Dia itu hanya seorang pengemis, dia tidak punya kemampuan ataupun koneksi. Semua orang di sini tahu siapa dia sebenarnya. Dia sudah sangat rendah hingga jadi pengemis jalanan, bahkan menyewakan dirinya untuk jadi pacar orang. Tang, cepat katakan, apa kamu menyewanya seharga $200? Hahaha. Katakan saja, kamu masih mau membohongi Dewang dan ayah angkat, kan? Benar. Ayah angkat, Anda dengar itu? Dia itu disewa adikku seharga $200 sehari untuk jadi pacarnya. Mana mungkin dia bos besar? Dasar kamu penipu, bahkan ayah angkat saya pun berani kamu tipu. Aku akan melaporkan penipu sepertimu ke penjara. Hentikan. Kalian benar-benar orang bodoh. Sudah, kukatakan, dialah bos besarnya. Kalian masih saja berani menyinggungnya. Kalian sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku sudah bilang, kalau dia itu bos besarnya, beraninya kalian menghinanya. Ayah sadarlah, jangan sampai tertipu olehnya. Dilihat dari sisi manapun, aku merasa dia tidak terlihat seperti orang yang punya latar belakang hebat, apalagi ada begitu banyak orang yang menjadi saksi. Kami semua sudah tahu asal-usulnya dengan sangat jelas. Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya tentang dia? Tentu saja, aku tumbuh besar bersamanya. Dulu keluarganya sangat miskin sampai susah makan. Ibunya pergi meninggalkan mereka karena tidak tahan hidup susah. Biaya sekolahnya saja didapat karena ayahnya memohon sambil bersujud di depan pintu rumah setiap orang untuk meminjam uang. Orang yang seperti dia, bagaimana mungkin menjadi bos besar? Kenapa dia tidak mungkin menjadi bos besar? Lalu, apakah kamu tahu mengapa selama bertahun-tahun ini aku menjagamu dan memberikan begitu banyak proyek bagus untukmu? Mengapa? Nona Ning terus mengingatkanku berkali-kali, mengatakan bahwa kamu berasal dari kampung yang sama dengannya. Meskipun kamu sangat payah dan tidak bisa diandalkan, dia tetap menyuruhku untuk mengangkatmu dari posisi terendahmu. Fan, bukankah sudah pernah aku katakan padamu? Aku memintamu untuk menjalin hubungan baik dengannya. Dia punya pendukung bos besar di belakangnya, yang juga merupakan sosok pemilik sebenarnya di balik grup Dewang kita ini. Pernahkah aku mengatakan hal ini atau tidak? Benar ayah. Aku ingat ayah pernah memberi pesan seperti itu kepadaku. Tidak, itu tidak mungkin. Asal kau tahu saja, hanya dengan kemampuanmu yang dulunya cuma seorang tukang sapu di hotel, kenapa aku, Zhang Dewang, mau bersusah payah membantumu? Mungkinkah itu benar-benar dia? Siapa sebenarnya dia itu? Benar juga ayah. Sebenarnya sehebat apa dia itu? Hingga dia jauh lebih kuat dari grup Dewang kita? Dia adalah sang jenius finansial global, pendiri dari grup Welai, sang legenda jalanan Ningking. Apa? Ini. Apa? Dia adalah pendiri grup Welai, Dewa Balap Ningking? Apa? Kamu adalah Dewa Balap Ningking? Sebenarnya aku tidak ingin terlalu pamer, tapi sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Apakah kamu benar-benar Dewa Balap Ningking? Kamukah sosok misterius yang mahir mengendarai 320 jenis kendaraan, yang pergi sendirian ke Lopnor, dan mengalahkan Dewa Balap dari Eropa Timur itu? Benar. Berawal dari pemahamanku tentang performa otomotif, aku akhirnya mendirikan merek mobil Lausita. Benar, selama ini, teknologi otomotif luar negeri jauh lebih maju. Mobil produksi dalam negeri kita selalu diremehkan, dan terus mengalami tekanan. Sampai akhirnya Dewa Balap muncul, menciptakan Lausita, dan langsung memukau dunia. Semenjak itu, mobil dalam negeri kita akhirnya bisa berbangga hati dan menjadi nomor 1 di dunia. Ini semua berkat jasa Dewa Balap. Tidak kusangka, ternyata kamulah Dewa Balap itu. Dia adalah Dewa Balap. Kalau begitu, dia pasti sangat kaya, kan? Lalu, apakah hadiah bernilai jutaan dolar yang pernah dia janjikan padaku itu asli? Aduh, menantuku tersayang. Apakah mobil dan sertifikat rumah yang kamu berikan padaku itu asli? Tentu saja asli.
Tapi Anda menolaknya dan sudah mengembalikannya padaku. Sekarang hal itu tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Aduh, menantuku yang baik. Jangan marah dulu, waktu itu aku kan hanya bercanda. Kalau kamu memberikannya padaku sekarang, aku akan langsung menerimanya. Aku akan menerimanya dengan senang hati, haha. Apa Anda pikir hadiah bernilai jutaan dolar bisa didapat semudah itu? Kesempatan sudah diberikan, tapi Anda tidak menghargainya, maka tidak akan ada lagi kesempatan lain nantinya. Aduh, tadi itu karena aku terpengaruh perkataan mereka, makanya pikiranku jadi kacau. Cepat, putri angkat, sekarang juga minta maaflah kepada Xiao Tang. Ibu angkat, Anda malah menyuruhku minta maaf padanya. Jangan tertipu olehnya. Aku sudah menemukan kebohongannya. Apa ibu lupa? Aku juga menyukai mobil. Saat peluncuran mobil mewah itu pun, aku hadir. Aku melihat dewa balap dengan mataku sendiri. Setiap kali dia muncul, dia selalu mengenakan topeng emas. Benar-benar bagaikan dewa yang turun dari langit. Dia sama sekali bukan orangnya. Benar, aku tahu Dewa Balap tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada publik karena para penggemarnya sangat fanatik, dia takut merasa terganggu. Sedangkan orang yang suka pamer seperti dia, sudah pasti itu palsu. Ketua, Anda kenapa? Ayah, kenapa? Penyakit jantung. Ketua, kambuh. Apa ada yang punya obat? Bukankah obatnya selalu dibawa? Biar kulihat, cepat cari. Mana obatnya? Di mana obatnya? Ketua tadi sangat terburu-buru untuk perjalanan bisnis, mungkin beliau lupa membawanya. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepatlah, siapapun tolong bantu. Awasi dia baik-baik. Jika sampai terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membuatnya membayar harganya. Dengar itu? Ningking, jika sampai terjadi sesuatu pada ketua, maka tamatlah riwayatmu. Benar. Menghabisinya saja bahkan tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Kalian benar-benar tidak mau bertobat? Dan sangat keras kepala. Ningqing, kamu masih mau berpura-pura? Apa yang sudah kamu lakukan pada ketua sudah mulai menimbulkan masalah. Ajalmu sebentar lagi akan tiba. Masih belum mau berhenti bersandiwara. Sun Xiaoxiao, aku sungguh tidak menyangka kamu akan sebodoh ini. Apakah kamu lupa kenyataan bahwa grup Dewang telah mengambil kembali proyek konstruksi milikmu itu? Lalu kenapa? Ketua hanya terbujuk olehmu dan tertipu hingga memberikan perintah itu. Begitu dia sadar nanti, dia pasti akan kembali memberikan dukungannya kepadaku. Saat itulah kamu akan habis. Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan tamat nanti. Ayo pergi. Baik, Ketua. Hei. Sebenarnya aku ingin membantumu melanjutkan sandiwara ini, tapi tidak menyangka akan ada masalah seperti ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika kelak kamu membutuhkanku, datanglah ke grup Welai kapan saja untuk mencariku. Apakah kamu benar-benar sang dewa balap dunia? Apakah itu penting bagimu? Penting. Tentu saja ini sangat penting. Mengapa? Karena dewa balap adalah idolaku. Impianku adalah memperistri sang dewa balap. Impianmu adalah menikahi sang dewa balap? Kalau begitu impianmu itu terlalu muluk. Aku tahu kalau impianku ini terasa tidak realistis. Tapi jika aku bisa berbicara dengannya dan berfoto bersamanya, aku sudah akan sangat puas. Baiklah, ayo kita berfoto bersama. Benarkah? Tolong fotokan kami. Baik. Dia itu cuma penipu? Apa kamu masih mempercayainya? Jika dia benar-benar direktur dari Future Group, atau dia itu sang dewa balap, apakah dia mau melirikmu walau hanya sesaat? Kamu pikir semua orang sepertimu yang picik dan mata duitan? Aku mata duitan dan picik? Aku ini bos kontraktor yang memiliki 8.000 pekerja. Kalau kamu memang hebat, tunjukkan dong kemampuanmu kepada kami. Iya, benar sekali. Tunjukkan kemampuanmu. Duh, Kak Su, Kak Jing, jangan buang-buang waktu dengan penipu ini. Cepatlah bantu aku mewujudkan acara besar dalam hidupku. Acara besar apa yang kamu maksud? Kakak, apa kamu sudah lupa? Aku selalu menyukai Tang, dan hari ini, mumpung perayaan ulang tahun ke-50 ibu angkat, aku ingin melamar Tang. Wah, itu berita bagus. Benar-benar kebahagiaan yang berlipat ganda. Haha. Yumeng sayang, kamu dan Ajin benar-benar pasangan yang serasi, dan perjodohan yang sangat sempurna. Kalian semua mendukung kan? Hahaha. Kami dukung. Tentu saja kami mendukungmu. Punya kerabat sepertimu, benar-benar membuatku merasa bangga. Ibu angkat, kamu tidak keberatan kan? Aku sih tidak keberatan, tapi Tang. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah setuju. Fang Wantang, apa kamu ingin selalu melawan semua keinginanku? Sekarang semua kerabat dan teman ada di sini, dan mereka semua setuju. Alasan apa yang membuatmu tidak setuju? Aku berhak atas pernikahanku sendiri. Siapapun yang setuju tetap tidak akan merubah keputusanku. Keterlaluan sekali. Apa kamu sungguh naksir pada orang yang disewa seharga $200 ini? Walaupun aku tidak menyukainya, aku tetap tidak akan menikahimu. Fang Wantang, apa otakmu sedang bermasalah?
Ayah Nona Zuang adalah seorang pengusaha batubara. Dia punya mobil dan rumah. Jika menikahinya, kamu tinggal menikmati kemewahan saja. Sedangkan wanita bermarga Ning ini hanyalah barang rongsokan yang baru saja kubuang. Jika bersamanya, apa kamu tidak takut jadi bahan tertawaan? Aku sangat menentangmu menikahi seorang penipu yang asal-usulnya tidak jelas. Aku setuju Yumeng menjadi menantuku. Ibu angkat memang sangat bijaksana. Aku akan segera meminta ayahku mengirim mas kawin. Saat itu nanti, ibu angkat, kakak, dan kakak ipar masing-masing akan mendapat satu mobil. Benarkah? Putri angkat, kamu baik sekali. Tentu saja benar. Setelah aku menikah dengan Tang, Anda akan menjadi ibu kandungku. Saat itu, villa dan bisnis batubara keluarga kami akan menjadi milik Anda. Anda tinggal duduk manis dan menikmatinya saja. Bagus, bagus. Kalau begitu pernikahan ini sudah diputuskan. Hahaha. Lihat itu, dasar penipu. Pada akhirnya, pria yang kamu sukai hanya akan menjadi milikku. Kamu benar-benar pecundang yang sesungguhnya. Aku pecundang? Kamu bilang keluargamu punya tambang batu bara, kaya raya, lalu kamu merasa hebat. Memang hebat. Kenapa? Apa kamu iri atau cemburu? Percaya atau tidak, aku bisa membuat ayahmu sendiri datang kemari untuk meminta maaf padaku. Hahaha. Kamu bisa membuat ayahku meminta maaf padamu? Kurasa kamu sudah gila. Ayah Yumeng itu adalah raja batubara yang terkenal di desa-desa sekitar. Mana mungkin dia meminta maaf padamu? Benar. Dasar kamu orang gila, cepat lepaskan anjing gila desa, biar dia habis dicabik-cabik. Aku bahkan ingin sekali memukulmu. Tunggu sebentar. Jangan biarkan dia pergi dulu. Karena dia sudah membual, hari ini kita akan permalukan dia secara langsung. Bukankah kamu bilang bisa membuat ayahku datang kemari untuk meminta maaf padamu? Aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Aku akan telepon ayahku sekarang. Mintanya datang ke sini, dan lihat saja, apa dia akan menghabisimu. Atau malah meminta maaf padamu. Bos Zuang, mengenai urusan filmku itu, tolonglah bantu investasikan beberapa juta dolar. Kamu ingin aku memberimu investasi? Tentu saja, siapapun di antara aku dan Little Fox yang bisa menarik lebih banyak investasi, dialah yang akan jadi pemeran utama wanita. Aku punya kesempatan untuk menjadi sangat terkenal lewat film ini. Presiden Qi, telepon dari Nona Muda. Halo putri kesayanganku. Halo, Pa. Ada apa? Ada dua hal. Pertama, aku melamar keluarga Fang, dan mereka sudah setuju. Kedua, di sini ada seorang wanita gila. Dia tidak hanya mencoba merebut laki-lakiku, tapi juga bilang kalau dia bisa membuat Papa meminta maaf padanya secara langsung. Cepatlah ke sini. Apa? Siapa yang berani-beraninya begitu? Berani mencoba merebut laki-laki milik putriku? Dan memintaku untuk meminta maaf langsung padanya? Tunggu saja di sana. Aku ingin ke sana untuk melihat orang gila mana itu. Bawa langsung ke Meyang dan buat dia tiada di sana. Aduh, Presiden Qi, kenapa Anda marah sekali? Kalau mau aku berinvestasi untukmu, bukannya tidak mungkin. Segera siapkan satu kamar untukku, kirim nomor kamarnya ke aku. Setelah aku membereskan urusan ini, aku akan pergi menemuimu. Baik. Terima kasih Presiden Zhuang, terima kasih banyak. Kalian berdua, ikut aku. Baik. Tunggu saja, ayahku akan segera sampai. Aku ingin melihat bagaimana caramu membuatnya meminta maaf padamu. Baiklah, aku tunggu. Ayahnya punya pabrik pertambangan batubara, kan? Benar, Ketua. Pergi dan panggil Ketua Asosiasi Manajemen Batubara ke sini. Aku ingin melihat seberapa hebat si bermarga Zuang itu. Baik. Apa? Aku tidak salah dengarkan? Kamu bilang mau menyuruh Ketua Pengawas Batubara datang ke sini? Iya, memangnya kenapa? Kamu sedang berhalusinasi, ya? Apa kamu tahu seperti apa status Ketua Pengawas Batubara itu? Bahkan meskipun keluargaku mengelola 3 tambang batubara, kami masih tidak berani duduk di satu meja dengan ketua. Lalu orang sepertimu ini menganggap dirimu apa? Dia benar-benar tidak paham tentang asosiasi batubara. Semua orang di bisnis batubara adalah orang-orang yang sangat kaya. Bahkan orang yang paling sukses pun baru bisa bicara sedikit dengan sang ketua. Dia bahkan tidak punya sepeda rongsokan sekalipun, tapi bermimpi punya koneksi dengan asosiasi batubara dan mengira bisa memanggil sang ketua. Aduh, aku sudah hidup selama 50 tahun, tapi baru kali ini melihat orang yang begitu tidak tahu diri. Bualannya terlalu besar, sungguh tak tahu malu. Dia benar-benar tidak takut jadi bahan tertawaan. Berhentilah bicara omong kosong. Ternyata kamu memang hanya sedang membual. Lebih baik kamu segera pergi. Dulu ayahnya itu tukang jagal. Temperamennya sangat buruk. Nanti kalau dia sudah sampai, kamu tidak akan bisa pergi lagi. Cepat pergi. Tadinya aku berniat untuk pergi, tapi sekarang aku memutuskan untuk tetap di sini, menikahimu dan melindungimu. Lupakan saja. Jika kamu seperti ini, keluargaku tidak akan pernah setuju.
tidak apa-apa. Kalian akan segera tahu siapa aku yang sebenarnya. Ketua pengawas batubara bilang dia akan segera sampai. Ketua manajemen batubara bilang dia akan segera tiba. Ya. Apa kamu benar-benar menelepon ketua manajemen batubara? Dia akan datang? Bahkan kami saja tidak punya nomor telepon ketua komite pengawas batubara. Mana mungkin dia punya? Tentu saja aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya sedang menertawakannya. Hari ini aku harus membongkar kedok. Para penipu ini, dan membuat mereka masuk penjara. Benar. Biar mereka tahu akibat dari perbuatan bodoh mereka. Sudahlah, untuk apa melakukan ini? Jangan membuat masalah menjadi tak terkendali. Tenang saja. Hari ini akan menjadi momen kejayaanmu. Mereka yang meragukanmu, menertawakanmu, bahkan menyerang dan menjatuhkanmu, akan menyesal hari ini karena telah menjadi buta. Lihat itu, orang yang tidak berguna ini. Begitulah cara dia merayu pria. Koin $1 pun kamu tidak punya, pria mana yang sudi melirikmu? Penipu sepertimu. Dulu aku pasti buta sampai bisa menyukainya. Untung saja sudah aku tendang. Tak kusangka sekarang dia ingin mencelakai adikku. Oh, benar juga, aku ingin bertanya padamu. Kamu suka mobil apa? Hah? Suka mobil apa? Untuk apa menanyakan itu? Suka mobil apa? Aku akan memberimu satu. Hah? Sudahlah, sebaiknya kamu berhenti membual. Setiap orang harus punya impian, siapa tahu bisa terwujud, kan? Aku suka mobil sport. Baik, aku akan memberimu sebuah mobil sport. Segera hubungi mereka, kirim satu mobil sport ke sini. Siap, bos. Sudahlah, lagi pula, aku juga tidak bisa menyetir. Tidak apa-apa, aku yang akan menyetir. Aku akan membawamu jalan-jalan. Siapa yang berani menindas putriku dan memintaku untuk meminta maaf padanya? Ayah, akhirnya kamu datang. Presiden Qi, Tidak usah sungkan. Nanti kita juga akan menjadi besan. benar, benar, benar. Siapa di sini yang sudah menindas putriku dan berani menantang orang-orangku? Ayah, dialah orangnya. Paman Qi, apakah Anda mengenalnya? Karakter rendahan seperti itu, mana mungkin aku kenal? Tidak kenal, tapi dia dengan sombong berkata, hanya dengan satu panggilan telepon saja bisa membuat Anda datang sendiri untuk meminta maaf. Jadi kamukah yang bilang memintaku untuk meminta maaf padamu secara langsung? Nah, sekarang aku sudah di sini. Bagaimana jika aku tidak mau minta maaf padamu? Aku bertaruh kamu akan meminta maaf kepadaku, hanya saja aku tidak akan menerimanya. Aku minta maaf padamu, dan kamu tidak mau menerimanya? Hahaha. Ya benar. Sekarang aku sudah berdiri di sini, dan aku tetap tidak akan minta maaf padamu. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, maka akulah yang akan menghabisimu. Benar juga, Ayah. Dia bahkan bilang bisa memanggil ketua asosiasi batubara kemari. Apa? Dia bisa memanggil ketua asosiasi batubara kemari? Omong kosongmu benar-benar sudah kelewatan. Kamu sepertinya sudah lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Presiden Yan mobil sport yang Anda inginkan sudah tiba. Ada 2 unit, silakan pilih model mana yang Anda suka. Ketua, Ayo, kita lihat. Kamu suka yang mana? Benarkah? Mobilnya sudah sampai. Tentu saja benar. Ayo, pergilah memilih. Berhenti. Mulai kemana? Sudah kukatakan, bagaimanapun caranya, hari ini kamu harus meminta maaf padaku. Tapi sebelum itu, biarkan aku membelikan mobil untuk suamiku dulu, oke? Masih saja berani sombong. Akan kuhabisi kau hari ini. Ayah, tenanglah dulu. Jangan buru-buru. Dia berani merundung putri kesayanganku, dan masih berani memprovokasi aku? Kenapa harus membiarkan dia tetap hidup? Ayah, pernahkah ayah mendengar sebuah pepatah? Bahwa seekor kucing sebelum memakan tikus, ia harus mempermainkan tikusnya sampai mati terlebih dahulu. Bukankah dia bilang ingin membeli mobil? Biarkan kita lihat dia membelinya, dan kita tunggu sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Baiklah. Aku akan mengikuti kata putri kesayanganku. Kita biarkan dia dulu sementara ini. Kamu suka yang mana? Kamu benar-benar serius? Tentu saja aku serius. Kenapa tidak segera mengeluarkan kontrak pembelian mobilnya? Hah? Nona, apakah Anda memerlukan kontrak pembelian? Nona, apakah Anda butuh kontrak pembelian mobilnya? Dia mau membeli mobil, tentu saja harus ada kontrak pembeliannya. Benar begitu, kan? Tentu saja, bawa kontrak pembeliannya ke sini.
Mobilnya sudah diperiksa semua, berkas-berkasnya pun sudah selesai, hari ini juga mobilnya bisa dibawa pulang. Baik, mari kita bayar. Berapa harganya? Bayar lunas totalnya 150.000 dolar. Jika mau dicicil, kalau dicicil 36 kali, per bulannya adalah 3.800 dolar. Bayar lunas saja? Baik, Anda ingin memakai kartu atau uang tunai? Uang tunai saja? Kebetulan ada di mobil? Biar saya ambilkan? Hah? Apa? Katamu di mobil ada uang tunai 1.280.000 dolar? Cuma bolanya saja, kan? Keluarga macam apa dia ini? Mana ada orang yang menaruh uang jutaan dolar sembarangan di dalam mobil? Kau pikir kau ini orang terkaya di dunia apa? Kalian tidak akan pernah mengerti? Seperti katak dalam tempurung, kalian mana mungkin tahu apa itu kekayaan dunia yang sebenarnya? Baiklah, kalau begitu hari ini aku mau lihat, apa kau benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Dia pasti tidak akan bisa mengeluarkannya. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Baik, itu janjimu, Sun Xiao Xiao. Awas ya kalau nanti kau tidak berlutut di depanku. Tentu saja, asal kau memang bisa membayarnya. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa membayarnya? Jika aku tidak bisa membayarnya, silakan lakukan apa saja padaku. Bagus. Kalau kau tak punya uangnya, berlututlah sambil menggonggong seperti anjing, lalu pergilah dari desa ini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu yang memalukan itu di hadapanku. Ketua, uangnya sudah saya bawakan. Ya, biarkan mereka menghitungnya. 10.000, 20.000, 30.000. Banyak sekali uang ini. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini. 23, 24, 25. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini? Pasti ini palsu, kan? Orang seperti dia ini, gaji bulanannya cuma 3.500 dolar. Seumur hidup pun tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Benar, ini pasti uang palsu. Sudah selesai dihitung, jumlahnya pas, 1.280.000 dolar. Tampan, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Dia itu hanya seorang pengemis. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Ini pasti uang palsu. Benar sekali, ini pasti palsu. Mengenai hal itu jangan khawatir, kami membawa alat pendeteksi uang kertas. Kita akan langsung tahu setelah memeriksanya. Uang kertas ini asli. Ini uang asli? Ternyata ini sungguhan. Apa dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Mungkinkah dia benar-benar orang penting? Ada urusan atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Haha, baiklah. Bos, ini kontrak pembelian mobil dan kuncinya. Bos, saya akan meminta sopir untuk memarkirkan mobilnya untuk Anda. Pergilah. Ambil ini, sekarang mobil ini milikmu. Apa kamu benar-benar akan memberikan mobil ini padaku? Tentu saja, masa aku bercanda? Nanti, kamu bisa mengendarai mobil sport kesayanganmu ini untuk jalan-jalan. Aku tidak bisa menyetir. Tidak apa-apa, aku akan membawamu ke kota secepatnya untuk belajar di sekolah mengemudi. Terima kasih. Hal seperti ini tidak ada artinya. Di dalam kartu bankku, aset tetapku mencapai lebih dari 10 juta dolar. Uangmu yang sedikit ini tidak layak membuatku berlutut padamu. Benar. Hanya dengan uang segini saja berani dipamerkan? Jadi kamu berniat ingkar janji? Aku memang akan ingkar janji padamu. Kenapa? Hajar saja aku kalau berani. Oh iya, bukankah kamu meminta bos tambang batu bara Presiden Qi untuk meminta maaf padamu? Nah, dia kebetulan membawa 2 orang pengawal. Coba saja suruh dia minta maaf padamu. Puas dengan sandiwaramu? Sekarang waktunya kita hitung-hitungan. Kata-kataku masih tetap sama. Untuk urusan perhitungan, Anda tidak pantas. Aku tidak pantas? Apa itu karena kamu sudah bangkrut setelah mengeluarkan 1 juta dolar itu? Apa yang bisa aku keluarkan? Hanya akan membuatmu tercengang. Ayah, bukankah dia bilang kalau dia kenal dengan Ketua Mei? Mana orangnya? Kok bicaranya saja yang tinggi tapi tidak ada hasilnya? Ketua sudah marah. Dia bertanya kenapa Anda belum sampai. Cepatlah. Apa aku tidak salah dengar tadi? Dia langsung bicara pada ketua dengan nada memerintah begitu. Beraninya dia bicara dengan nada seperti itu? Jika Ketua Hu mendengarnya, wajahnya bisa ditampar dalam sekejap. Dia pasti menggunakan nama ketua sebagai kedok. Lebih baik kita tangkap,
lalu kita serahkan dia kepada ketua. Ketua pasti akan menganggap bahwa kita sangat setia. Ya, benar katamu. Kita tangkap penipu yang sudah merusak reputasi ketua ini. Ketua pasti akan sangat mengapresiasi kita. Siapa tahu kalau ketua Hu senang, dia akan langsung menghadiahi kita 2 tambang batu bara. Saat itu tiba, kita akan menjadi kaya raya. Hahaha, pengawal, kalian berdua, cepat tangkap si penipu ini. Siapa? Siapa yang datang? Ketua Hu. Siapa itu ketua Hu? Dialah ketua yang mengelola industri pertambangan batu bara kita. Mungkinkah dia yang benar-benar memanggilnya ke sini? Mana mungkin? Dilihat dari status dan kedudukannya, bagaimana mungkin dia bisa menyuruh ketua Hu datang? Benar, pasti bukan dia yang memanggilnya. Hu Changshan menghadap kepada ketua. Hu Changshan, akhirnya kamu datang juga. Begitu mendengar Tuan Ketua memanggil, saya langsung bergegas secepat mungkin untuk kemari. Saya ingin tahu ada keperluan apa ketua memanggil saya? Kenal dengan dia? Qi Yuancheng adalah salah satu bos tambang di bawah naungan asosiasi kami. Ada apa ketua? Ada apa? Dia bilang keluarganya memiliki tambang batu bara, merasa kaya dan berkuasa, lalu membawa 2 tukang pukul, dan berkata ingin menghajarku, serta mengancam akan menghabisiku hari ini. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Apa? Apa katamu? Qi Yuancheng, beraninya kamu mengancam ketua Ning yang paling saya hormati. Ketua Hu, siapakah dia sebenarnya? Kurang ajar. Apa matamu sudah buta? Kamu bahkan tidak mengenali ketua Dongtang. Saya memang kurang teliti. Mohon bantuannya ketua Hu untuk memperkenalkannya. Jika aku memperkenalkannya, kamu bisa ketakutan sampai tiada. Ketua Ning adalah pendiri grup masa depan nomor 1 di Provinsi Nan, legenda finansial yang sangat ternama di seluruh penjuru dunia. Dia juga pendiri merek mobil mewah pertama di dunia, Rolls-lah, dan lebih hebat lagi, dia ahli pengemudi akrobat peringkat 1 di dunia, dialah dewa balap badai. Hah? Apakah ini berarti dialah ketua Dongtang dari grup masa depan? Apa perkataannya itu benar? Itu tidak mungkin. Dia hanyalah seorang kuli dari desa kami, bagaimana mungkin dia seorang direktur utama? Benar sekali. Aku bahkan melihatnya mengemis di pinggir jalan. Mana mungkin direktur utama grup masa depan mengemis di pinggir jalan? Tidak mungkin. Dia itu hanya seorang pekerja kasar dari desa kami. Bagaimana mungkin dia menjadi pimpinan perusahaan? Benar sekali. Aku bahkan pernah melihatnya mengemis di pinggir jalan. Bagaimana mungkin pimpinan grup Weilai mengemis di pinggir jalan? Sudah aku katakan sebelumnya, aku punya terlalu banyak uang dan ingin membantu menyukseskan orang lain. Jadi aku pergi ke jalanan berpura-pura menjadi pengemis untuk melihat siapa yang masih punya kebaikan dan empati. Hari itu aku melihat kalian berjalan ke arahku, tapi begitu kalian melihatku, kalian takut aku akan meminjam uang, lalu kalian langsung berbalik pergi. Begitu kan, Sun Xiaoxiao? Jadi, kamu benar-benar sedang berpura-pura menjadi pengemis? Kamu pikir aku berbohong? Atau aku pura-pura jadi orang kaya? Aku pikir kamu, setelah didepak oleh Fang Shu, datang untuk menipu Fang Wantang, makanya kamu berpura-pura kaya. Omong kosong. Ketua Dongtang sudah tersohor di dunia. Begitu banyak tokoh hebat di hadapan Ketua Dongtang hanya bisa menundukkan kepala dan menyebut diri sebagai muridnya. Ketua Dongtang sudah bisa menikmati segala kesuksesan hidup. Semua orang sangat ingin mendekatinya. Mana mungkin dia harus berpura-pura di depan kalian yang seperti hama tanah ini? Ketua, apa Anda tidak salah orang? Apa mungkin ada 2 orang dengan wajah yang sama? Benar, benar sekali. Kamu berani bertanya seperti itu? Apa kamu tahu hubungan antara aku dan pimpinan Tang yang sebenarnya? Bisa dikatakan, tanpa adanya Ketua Dongtang, maka tidak akan ada sosok Hu Changshan seperti hari ini. Dulu ketika industri batu bara Provinsi Nan anjlok drastis, kami tahu pegunungan di Provinsi Nan menyimpan banyak sumber daya batu bara, tapi kami tidak memiliki peralatan canggih untuk eksplorasi dan penambangan. Begitu Ketua Dongtang mengetahuinya, beliau secara cuma-cuma mencari para ilmuwan untuk melakukan penemuan, sehingga industri batu bara Provinsi Nan bisa berkembang pesat sampai saat ini. Menurutmu dengan jasa Ketua Dongtang yang begitu besar terhadap hidupku, mungkin bagi saya untuk salah mengenali orang? Ternyata Ketua Dongtang adalah penyelamat dalam industri batu bara kita. Aku bodoh, benar-benar bodoh. Ayah, Ketua Ning, maafkan saya. Saya sekarang juga akan berlutut untuk minta maaf. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu kepada pimpinan Tang. Ketua Ning, mohon maafkan saya. Ketua Ning. Meskipun kalian berniat tulus mengakui kesalahan, tapi seperti yang aku katakan hari ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian minta maaf padaku karena aku kuat, tapi keinginanku adalah, kalian bisa bersikap baik juga terhadap orang-orang biasa. Kalian mengerti? Hu Changshan. Hadir. Ayah dan anak dari keluarga Zuang ini merasa punya uang, dan bersikap semena-mena, serta merendahkan yang lemah. Sita saja tambang batu bara milik mereka. Siap, laksanakan. Ketua, aku tahu aku salah. Mohon ampuni saya. Ampuni aku. Pergi dari sini, Qi Yuancheng. Masih tidak mau pergi juga? Apa kamu mau membuat Ketua Ning semakin marah? Baik, aku akan pergi. ayah,
Mari kita pergi. Apa kamu benar-benar grup Waylay ketua? Sejak awal, apapun yang aku katakan pada kalian, semuanya adalah kebenaran. Hanya saja kalian tidak mempercayainya sama sekali. Kalian mengira orang kaya itu pasti gemar berfoya-foya dan selalu minta dilayani. Tapi yang tidak kalian ketahui adalah, banyak orang kaya itu semua bergantung pada kerja keras mereka sendiri, tes demi tetes keringat. Kekayaan itu semuanya dikumpulkan perlahan-lahan. Mereka tidak hanya tahu betapa sulitnya mencari kekayaan, tapi juga mengerti pentingnya karakter seseorang. Tapi begitu sampai pada kalian semua bermewah-mewahan, bertindak semena-mena. Paham? Jadi, proyek-proyek milikku itu, apakah benar-benar kamu yang mewujudkannya? Kamu masih tidak percaya? Dengan kemampuan yang kamu miliki itu, menurutmu, mengapa grup Dewang bersedia memberikan dukungan padamu? Jika begini ceritanya, Ningking adalah grup Waylay ketua. Maka jika dia bicara pada grup Dewang, pasti grup Dewang akan menurut. Berdasarkan hal ini, ternyata Xiaoning punya latar belakang yang luar biasa. Ningking, aku sudah tahu sejak kecil kamu punya tekad kuat, berpendirian teguh, dan benar saja kamu berhasil sekarang. Anu, aku harus memberikan selamat padamu. Anda tidak perlu memberi selamat kepada saya. Saya sudah meminta grup Dewang untuk menarik kembali semua proyek milikmu. Setelah ini kamu kembali saja mengepel lantai di hotel. Ah, Kak Ning, Ketua Ning, aku mohon kepadamu. Tolong jangan ambil proyek-proyekku. Kita kan berasal dari desa yang sama, benar kan? Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak membantunya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dasar bajingan yang tak tahu diri. Sudah dibantu, tapi malah berbalik menyerang. Memang benar. Bisa bertemu orang mulia seperti Ketua Ning adalah berkah luar biasa baginya. Ternyata dia tidak menghargainya. Dasar orang yang tidak berguna. Acing, aku tidak tahu apakah di antara kita masih ada kesempatan. Sebenarnya perpisahan kita waktu itu hanyalah kesalahpahaman. Kamu juga pergi sana. Bu. Jangan sembarangan memanggil. Dulu kamu yang mencampakkan Xiao Qing. Sekarang berani-beraninya datang kembali ingin berbaikan? Dia sekarang menyukai Tang kami. Xiao Qing, kamu setuju kan? Jika kamu bersedia, aku bersedia menikah denganmu. Apa itu benar? Dia mau? Dia bersedia? Apa kamu benar-benar sang dewa mobil? Sampai sekarang kamu masih tidak percaya? Bukan begitu, aku hanya merasa ini seperti mimpi. Dewa mobil selalu menjadi idola yang aku puja. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Aku berdoa semoga langit memberkatiku. Kamu tidak perlu berterima kasih pada langit. Kamu harus berterima kasih pada kebaikan hatimu, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan kebaikan itulah yang paling menyentuh hati. Apa aku benar-benar bisa menikahimu? Tentu saja, di saat semua orang sedang memojokkan aku, hanya kamu yang membelaku. Sebab itu sejak saat itulah aku memutuskan, aku ingin menikah denganmu dan bersamamu selamanya. Ayo pergi. Mari berjalan-jalan dengan mobil sport yang kuberikan padamu, lalu pergi memilih setelan jas yang kamu sukai.